Kisah 9 Sutra Matahari yang ke-56B berjudul Memburu Ye Tianfei. Selamat mendengarkan kisah ini. Sekitar selusin tarikan nafas kemudian, suara guru bumi itu terdengar lagi. Tak mungkin. Jadi, saya tak akan mendapatkan lengan itu kembali. Lengan raksasa itu meraung dengan terpaksa. Hanya saja saya masih memiliki sedikit persediaan di tangan saya, jadi saya akan membantu kamu sekali ini. Guru bumi itu tiba-tiba berseru. Wus, 17 bendera formasi kuning kecil terbang keluar dari selokan itu dan mendarat di depan Ye Tianfei. Setiap bendera formasi memancarkan energi atribut bumi yang kaya dan hukum bumi. Ini adalah satu set bendera formasi yang secara khusus saya sempurnakan sebelum menyerang makam pemakaman surgawi. Ini dapat membantu kamu mengunci tempat berbahaya itu selama sekitar 30 tarikan napas. Ingat, kamu harus menggali lengan itu dalam 30 tarikan nafas waktu. Setelah 30 tarikan nafas waktu habis, kamu harus segera pergi dari sana. Jika tidak, kamu tak akan pernah bisa pergi. Guru bumi itu menegur. Terima kasih atas pengingatnya senior, saya mengerti. Ye Tianfei berseru sambil menyimpan 17 bendera formasi kecil. Senior, dengan kemampuanmu, apa kamu tak bisa meninggalkan Phoenix Chattering Ground ini juga? Ye Tianfei tiba-tiba bertanya, saya tak bisa pergi. Saya tidak ingin pergi dari sini untuk saat ini. Saya akan tinggal di sini untuk sembuh. Guru bumi itu menjawab. Baiklah, bukan ide yang baik untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi cepat pergi dan cari lengan itu dan tinggalkan makam pemakaman surgawi. Orang-orang yang tak tahu bagaimana cara mati akan masuk lebih dalam ke makam pemakaman surgawi. Tunggu dan lihat saja, segera mereka akan menyesal. Kamu harus segera pergi, jika tidak kamu akan terpengaruh. Sang guru bumi mendesak. Orang-orang kuat dari sebelumnya masuk lebih dalam ke area inti makam pemakaman surgawi, dan samar-samar bisa terdengar, dengan semburan energi yang menderu dari waktu ke waktu. Jelas, orang-orang kuat ini menyerang, bertarung dengan hal-hal tertentu di dalam makam pemakaman surgawi. Baiklah, senior, berhati-hatilah. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian, Ye Tianfei merentangkan tubuhnya dan menuju ke arah barat. Sepanjang jalan, tanahnya penuh dengan kerikil, tanah tandus di mana-mana, dan ada kabut merah yang menyedihkan mengambang di udara. Beberapa saat kemudian, Ye Tianfei akhirnya tiba 20 mil ke arah barat. Bumi di depan terhalang oleh lapisan kabut hitam yang menakutkan, seolah-olah itu adalah kabut hantu. Itu seperti kain hitam dengan area yang luas menutupi daratan. Sekilas, daratan tidak terlihat, hanya kabut yang mengambang. Aura tidak menyenangkan yang kuat memenuhi udara. Hei, sesekali terdengar suara tawa menakutkan yang keluar dari dalam kabut hitam itu. Medan apa ini? Ye Tianfei mengenalinya untuk beberapa saat dan tak bisa melihat petunjuk apapun. Sepertinya level saya dalam geomansi masih jauh dari memadai. Ye Tianfei berseru dalam hatinya. Kemudian, Ye Tianfei mengeluarkan 17 bendera formasi kuning yang diberikan oleh Geomancer itu dan melemparkannya ke depan. Masing-masing bendera formasi naik melawan angin dan langsung berubah menjadi bendera formasi tinggi, seolah-olah itu adalah peniti laut, yang ditancapkan di atas tanah di depannya. Seketika itu juga, di atas tanah ini, segalanya tampak membeku, bahkan udara pun berhenti mengalir, seakan-akan ini adalah sebuah lukisan. Ini benar-benar berhasil. Ye Tianfei jelas merasa bahwa aura tidak menyenangkan yang kuat di atas sebidang tanah di depannya barusan telah menghilang, seolah-olah telah berubah menjadi sebidang tanah biasa. Hanya saja, Ye Tianfei tahu bahwa tanah berbahaya ini hanya diblokir sementara. Setelah 30 tarikan nafas, blokade ini akan dicabut, dan tempat ini akan kembali menjadi tanah yang sangat berbahaya. Semprul, Ye Tianfei langsung menghilang di bawah tanah dan mencari. Menemukannya, benar saja, ada di sini. Setelah sekitar selusin tarikan napas, Ye Tianfei menemukan lengan besar di bawah bumi ini. Ini lenganku yang lain. Saya tak pernah berpikir bahwa itu akan dipindahkan sejauh ini. Lengan raksasa itu hanya bisa berseru. Siapa kamu? Bayangan seorang pria kekar melayang di dalam lengan besar itu, menatap Ye Tianfei dengan tatapan waspada. Lengan raksasa itu melesat keluar dari dalam menara meraj. Lenganku yang lain dan detasemen yang lain. Pria kekar itu terkejut dan gembira.
Semprul, kedua lengan raksasa itu saling mendekat, dan siluet pria kekar melayang di dalam lengan raksasa itu. Lalu kedua siluet pria kekar ini langsung menyatu, bergabung menjadi satu. Setelah kedua Bunshin cloning ini menyatu, semua pengalaman dan kenangan mereka juga langsung menyatu. Gemuruh, tiba-tiba, tanah mulai berguncang hebat. Tidak bagus, waktunya habis, ayo pergi. Ye Tianfei terkejut dan meraung. 17 bendera arai itu hanya bisa memblokir tanah berbahaya ini selama 30 tarikan napas, dan sekarang waktunya akan segera tiba. Dengan lambaian tangannya, Ye Tianfei menteleportasi kedua lengan raksasanya ke Menara Mirage sebelum menyerbu ke atas tanah secepat mungkin. Hei, tiba-tiba, tawa yang menakutkan bergema dari segala arah seolah-olah berasal dari kedalaman 9 neraka. Sosok gelap terus bermunculan, semuanya memancarkan kemarahan yang mengerikan. Ye Tianfei tahu bahwa tempat berbahaya ini akan segera pulih, mengkatalisasi kecepatannya ke tingkat tercepat. Dengan sebuah desiran, dia bergegas keluar dari tanah dan kabur ke kejauhan. Ye Tianfei baru saja pergi ketika 17 bendera formasi meledak dan berubah menjadi puing-puing di langit. Kemudian, segala sesuatu di tanah berbahaya ini kembali ke keadaan semula, diselimuti oleh aura dingin yin yang pekat. Itu terlalu berbahaya, barusan jika saya melangkah lebih lambat, kurasa saya tak akan bisa meninggalkan tempat itu. Jantung Ye Tianfei berdebar-debar, tepat pada saat ini. Gemuruh, suara pertempuran yang sangat besar keluar dari dalam inti dunia kecil ini, menyebabkan dunia kecil ini berguncang. Kemudian, makam yang menjulang tinggi itu juga mulai berguncang, dan gulungan balai Volki hitam mulai meletus dari dalam makam. Lari, para pembudidaya yang telah memasuki area inti makam pemakaman surgawi untuk menjelajahinya, satu persatu, sepertinya memiliki firasat akan sesuatu yang buruk dan berbalik untuk bergegas keluar menuju keluar. Tianfei melihat pemandangan yang mengejutkan saat tangan hitam raksasa perlahan-lahan mengulurkan tangan dari tengah zona kuburan, mengejar orang-orang kuat itu. Gerakan tangan hitam raksasa ini tampak lambat, tetapi pada kenyataannya, itu sangat cepat, menembus kehampaan dalam sekejap, memperpendek jarak spasial dengan segera, mengejar salah satu pembudidaya, dan meraih pembudidaya dengan satu tangan. Gulung, orang kuat ini terkejut dan marah, seluruh energi tubuhnya berguling dan menyembur keluar, dan dia juga melakukan segala macam prestasi dan seni bela diri, ingin mengguncang tangan hitam raksasa itu. Tapi itu tidak ada gunanya. Tangan raksasa hitam itu bergetar dengan kuat, dan dengan suara duk, tangan itu langsung mengguncang orang kuat ini menjadi kabut berdarah, dan bentuk serta jiwanya hancur. Tangan hitam raksasa itu mengejar ke arah orang kuat lainnya. Sesuatu telah benar-benar terjadi, kita harus meninggalkan makam-makam surgawi sekarang. Ye Tianfei tidak berani tinggal, menampilkan tekniknya dan bergegas keluar menuju bagian luar makam pemakaman langit dengan sekuat tenaga. Tangan hitam raksasa itu menyusul orang kuat lainnya. Saya akan melawanmu. Mengetahui bahwa dia tak bisa kabur, orang kuat ini, dalam keterkejutan dan kemarahan, berbalik dan menghabisi ke arah tangan hitam raksasa itu. Orang kuat ini memegang pedang panjang di tangannya, yang terus membesar dan tumbuh hingga ratusan kaki dalam sekejap mata, cerah seperti salju dan tajam, dengan aura dingin yang agresif, dan menebas ke arah tangan hitam itu. Tenda-tenda pedang bergulir keluar dari atas pedang panjang itu, dan segera bagian ruang itu dibanjiri dengan gelombang pedang yang menakutkan. Gemuruh, tangan raksasa itu melintasi langit dan langsung meraih pedang panjang itu dengan satu tangan, mengguncangnya dengan lembut, dan dengan suara gemerincing, pedang panjang itu hancur di tempat, dan semua aura pedang itu dilenyapkan. Kemudian, tangan raksasa itu menamparkan ke depan, menghancurkan orang yang kuat itu menjadi kabut berdarah. Terhabisi dalam hitungan detik. Orang kuat ini adalah seorang ahli terkenal di alam Chang Huang, dengan kekuatan tempur yang sangat kuat, tetapi menghadapi tangan hitam raksasa itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan selemah ayam. Setelah tangan raksasa hitam itu menghabisi dua orang kuat berturut-turut, dia masih menolak untuk berhenti dan mengejar orang-orang kuat lainnya. Orang-orang kuat lainnya masing-masing menjadi putih karena ketakutan dan mati-matian kabur. Semprul. Akhirnya, Ye Tianfei mengambil langkah pertama dan bergegas keluar melalui celah spasial itu, meninggalkan makam pemakaman surgawi. Setelah bergegas keluar dari celah spasial, Ye Tianfei menghela nafas lega. Raungan keluar lagi dari makam pemakaman surgawi, jelas, orang kuat lainnya telah jatuh.
Ledakan energi bergulir terus-menerus ditransmisikan dari dalam makam pemakaman surgawi. Setelah bergegas keluar dari makam pemakaman surgawi, Ye Tianfei segera mengeluarkan pesawatnya dan melesat ke langit, terbang ke langit berbintang sampai dia berhenti setelah jarak yang sangat jauh dari planet Tandus. Wus, hanya untuk melihat bahwa satu demi satu, ada orang-orang kuat yang bergegas keluar dari makam pemakaman surgawi sebelum menyerbu ke langit dan kabur dari planet itu dengan kecepatan penuh. Beberapa saat kemudian, gemuruh. Tangan hitam raksasa itu benar-benar mengulurkan tangan dari dalam makam pemakaman surgawi dan mengejar orang kuat terakhir yang kabur dari makam pemakaman surgawi. Orang kuat ini merasakan tangan raksasa hitam mengejar di belakangnya dan menjadi pucat karena ketakutan, dengan putus asa kabur ke arah bintang-bintang yang jauh dengan kecepatan tercepat yang bisa dia capai. Di belakangnya, tangan hitam raksasa itu mengejar, semakin dekat dan dekat. Semuanya, selamatkan saya. Dengan ketakutan, pria kuat ini meraung minta tolong kepada orang-orang kuat yang telah kabur ke kejauhan. Namun demikian, dalam situasi seperti ini, tidak ada seorang pun yang berani menoleh ke belakang untuk menyelamatkannya. Tangan hitam besar itu dengan keras berakselerasi dan meraih pria kuat ini, dan tekanan energi menakutkan yang dipancarkan dari telapak tangannya menekan seluruh tubuh pria kuat itu menjadi lunak, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kemudian, tangan raksasa hitam itu hanya memegang tubuh orang kuat itu, perlahan-lahan menyusut kembali ke gundukan pemakaman surgawi. Selamatkan saya. Orang kuat itu masih dengan keras memohon pertolongan, suaranya keluar dari dalam makam surgawi. Setelah beberapa saat, ketenangan kembali ke makam pemakaman surgawi, dan tidak ada lagi suara yang keluar. Di langit berbintang yang jauh, selusin orang kuat yang telah kabur dari makam pemakaman surgawi tampak jauh dari planet tempat makam pemakaman surgawi berada. Semua wajah mereka pucat, dan raut muka kengerian di wajah mereka belum hilang. Makam pemakaman surgawi benar-benar sesuai dengan namanya, kami benar-benar tak tahu harus berbuat apa, kami benar-benar berani menerobos masuk seperti ini. Setelah sekian lama, seseorang yang kuat berdiri di langit berbintang dan menghela nafas pelan. Itu saja, jangan kembali untuk melakukan makam pemakaman surgawi lagi seumur hidupmu. Orang kuat ini menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Apa yang terjadi hari ini pasti akan mengguncang seluruh alam Changhuang. Pria kuat lainnya juga menghela nafas sebelum berbalik untuk pergi. Selanjutnya, satu persatu, pembudidaya semua berbalik untuk pergi. Tidak heran makam pemakaman surgawi ini disebut sebagai tanah terlarang nomor 1 di alam Changhuang, itu benar-benar sedikit menakutkan. Pesawat Ye Tianfei diparkir di langit berbintang yang jauh, Ye Tianfei memandangi makam pemakaman surgawi dari jauh dan membuka suaranya. Untungnya, saya tidak menyembunyikan tubuhku di makam pemakaman surgawi saat itu. Jika saya membuat tubuhku menghilang, saya benar-benar tak tahu harus menangis di mana. Siluet seorang pria yang kuat melayang di samping tubuh Ye Tianfei dan berseru dengan jantung berdebar. Siluet kekar ini dibentuk oleh perpaduan dua bunshin cloning, dan kekuatan yang dimilikinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika saya tidak bertemu dengan guru bumi yang turun tangan untuk membantu saya, lengan saya ini pasti tak akan pulih. Orang kuat itu menambahkan, ya, dengan kekuatanku saat ini, saya tak akan bisa membantumu memulihkan lengan itu tanpa bantuan senior guru bumi itu. Ye Tianfei menganggukkan kepalanya. Tepat pada saat ini, kita harus pergi, ada beberapa hal lama yang menatapku. Wajah Ye Tianfei tiba-tiba tenggelam, dan dalam persepsi kekuatan jiwanya, dia menemukan bahwa beberapa sosok diam-diam menuju ke arahnya. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang baru saja kabur dari makam pemakaman surgawi. Sebelumnya, Ye Tianfei telah melakukan teknik transien spasial di depan umum, yang telah menarik perhatian para pembudidaya ini. Ye Tianfei melangkah keluar dari pesawat, menyingsingkan lengan bajunya, dan menyimpan pesawat itu sebelum mengeksekusi energi spasial, mengambil satu langkah dan melintasi ke arah kedalaman ruang angkasa. Kalian beberapa barang lama, saya akan mengingatmu. Tatapan Ye Tianfei menyapu beberapa pembudidaya yang datang ke arahnya dan berseru dengan dingin. Untungnya, persepsi kekuatan jiwa Ye Tianfei relatif kuat dan dia telah menemukan pergerakan beberapa orang kuat ini sebelumnya. Jika tidak, begitu dia membiarkan beberapa orang kuat ini mendekat, akan sangat sulit bagi Ye Tianfei untuk pergi. Adik laki-laki, jangan salah paham, saya tidak punya niat buruk.
Saya hanya berpikir bahwa adik laki-laki itu terlalu berani dan benar-benar berani masuk ke makam pemakaman surgawi, jadi saya ingin menjalin persahabatan. Adik laki-laki, tolong tinggallah. Seorang lelaki tua berjanggut putih yang ramah melihat Ye Tianfei mencoba pergi dan berseru dengan tergesa-gesa. Beberapa orang kuat lainnya tidak berbicara, dan satu persatu, mereka meningkatkan kecepatan mereka dan berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju posisi Ye Tianfei. Di langit berbintang, tekanan energi yang sangat besar menghantam Ye Tianfei. Tidak ada yang bisa bersahabat di antara kita. Ye Tianfei melirik pria tua berjanggut putih itu dan berseru dengan dingin, dan dengan satu sapuan, dia langsung menghilang ke kedalaman angkasa. Meskipun lelaki tua berjanggut putih ini berbicara dengan baik, ada sedikit keserakahan yang berkedip-kedip di kedalaman tatapannya, jelas tidak disengaja. Hentikan dia. Seorang lelaki tua pendek langsung tiba di lokasi di mana Ye Tianfei baru saja melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, meninju ruang angkasa dengan kepalan tangan, mengulurkan telapak tangan yang terus membesar, mengejarnya ke kedalaman ruang angkasa dan meraihnya ke arah punggung Ye Tianfei. Beberapa orang kuat lainnya juga melesat keluar, melakukan berbagai cara, mencoba menarik Ye Tianfei keluar dari kedalaman angkasa. Ada telapak tangan, tinju, dan harta karun sihir, yang semuanya memancarkan energi yang menakutkan, mengaum dan terangkat saat mereka mengejar ke kedalaman ruang angkasa. Kamu membawaku pergi. Ye Tianfei meraung. Ulat sutra naga bertanduk emas muncul dan membawa Ye Tianfei, berubah menjadi aura emas yang langsung pergi jauh. Kemajuan ulat sutra naga tanduk emas di kedalaman ruang angkasa jauh lebih cepat daripada Ye Tianfei, dan berubah menjadi aura emas jika tidak ada yang lain, membuatnya sangat sulit untuk dilacak. Orang-orang kuat itu menyadari bahwa mereka tak bisa lagi merasakan aura Ye Tianfei, jadi mereka harus berhenti. Anak ini terlalu licin. Seorang pria yang kuat menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. 1 hari berlalu, peristiwa yang terjadi di makam pemakaman surgawi mulai menyebar dengan cepat di antara alam Changhuang. Karena, puluhan orang kuat telah menerobos masuk ke dalam makam pemakaman surgawi, dan akibatnya, hampir setengah dari mereka telah jatuh dan belasan telah mati. Masing-masing pembudidaya ini, masing-masing berasal dari sumber yang mengejutkan, milik para ahli top dari berbagai kekuatan kuat di alam Raja Chang, masing-masing milik tokoh besar yang menekan sisi langit berbintang. Untuk begitu banyak tokoh besar yang jatuh pada saat yang sama, ini adalah peristiwa mengejutkan yang tak bisa disembunyikan sama sekali. Setelah berita itu menyebar, ada banyak kekuatan besar di alam Changhuang, dan tangisan terdengar, menangisi orang-orang kuat yang telah jatuh di makam pemakaman surgawi. Makam pemakaman surgawi benar-benar layak menjadi tanah terlarang nomor 1 di alam Changhuang kita, itu sesuai dengan namanya. Makam pemakaman surgawi, tak boleh dipusingkan. Mulai sekarang, jangan pernah mendekati makam pemakaman langit. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya pasti merasa ngeri ketika mendengar nama makam pemakaman langit dan membicarakannya. Salah satu dari 3 lautan bintang pusat, Laut Bintang Rumah Surgawi, di dalam markas keluarga Jiang. Orang yang menghabisiku adalah bocah ingusan ini. Seorang pria tua berpakaian abu-abu menunjuk ke arah seorang pria muda berbayang di depannya dan berseru melalui gigi yang terkatup. Orang tua berpakaian abu-abu ini adalah orang kuat yang sama yang dihabisi oleh Ye Tianfei di tengah makam pemakaman surgawi menggunakan Phoenix Chattering Terrain, dan dia adalah salah satu senior klan Jiang. Bagaimana mungkin? Anak ini masih muda, kekuatannya terbatas bahkan jika dia kuat, bagaimana dia bisa menghabisimu, senior kelima. Seorang pria parubaya yang tubuhnya diselimuti aura dewa yang menyilaukan mengerutkan kening dan membuka suaranya. Dengan kekuatannya, tentu saja dia tak bisa menghabisiku. Anak ini sepertinya telah mengembangkan teknik garis keturunan Earthmaster, dia menggunakan tempat berbahaya di makam pemakaman surgawi untuk menghadapiku. Saya lalai sesaat, saya diperkenalkan ke tempat berbahaya yang bagus olehnya, dan saya terluka parah, hanya segumpal sisa jiwaku yang tersisa. Pada akhirnya, gumpalan jiwa yang tersisa itu juga dihancurkan olehnya. Bocah ingusan ini, terlalu kejam. Pria tua berpakaian abu-abu itu mengertakkan gigi. Begitulah, pria parubaya dan sekelompok eksekutif klan Jiang di sekitarnya semuanya linglung.
Lampu jiwa yang ditinggalkan oleh pria tua berpakaian abu-abu ini di markas keluarga Chiang tiba padam, menyebabkan seluruh keluarga Chiang dalam keadaan kacau. Ini karena, pria tua berpakaian abu-abu ini adalah salah satu dari 5 senior tertinggi keluarga Jiang, yang termasuk dalam salah satu penyokong keluarga Jiang. Jatuhnya senior kelima ini adalah kerugian besar bagi keluarga Jiang. Senior kelima, jangan khawatir, saya jamin atas nama kepala keluarga bahwa keluarga Jiang kami tak akan membiarkan bocah ingusan itu pergi. Jika dia berani menghabisi seseorang dari keluarga Jiang kita, seluruh samudera bintang rumah surgawi pasti tak akan punya tempat untuknya. Petik 2. Pria parubaya itu berseru dengan dingin. Pria parubaya ini tidak lain adalah kepala keluarga Jiang. Tuan keluarga, saat ini, semua kekuatan besar di alam Changhuang mengirimkan putra dan putri mereka yang luar biasa ke alam semesta kekacauan yang lumpuh itu. Alasannya adalah bahwa banyak dunia kecil misterius telah ditemukan di alam semesta kekacauan yang lumpuh itu, dan dunia kecil itu memiliki banyak batasan, dan mereka yang usia dan kekuatannya tidak memenuhi persyaratan tak dapat memasuki dunia kecil itu. Dikatakan bahwa sudah ada beberapa putra dan putri luar biasa dari kekuatan besar yang telah memasuki dunia kecil itu dan mendapatkan hadiah yang menakjubkan. Semua kekuatan besar sekarang mempercepat kecepatan mereka untuk mengirim putra dan putri mereka yang luar biasa ke alam semesta kekacauan yang lumpuh itu. Keluarga Jiang kita juga tak boleh ketinggalan. Seorang anggota keluarga Jiang yang berpangkat tinggi membuka suaranya dan berseru. "Ya, saya juga sudah mendengarnya, segera atur putra dan putri keluarga Jiang yang luar biasa untuk pergi ke alam semesta kekacauan itu." Ziping sepertinya sudah mengasingkan diri selama setengah tahun sekarang, bangunkan dia dan lepaskan dia juga, ini adalah kesempatan yang langka. Tuan keluarga Jiang berseru, di alam Changhuang, semua kekuatan besar telah mengirim putra dan putri mereka yang luar biasa untuk pergi dan menjelajahi alam semesta chaos yang terfragmentasi yang telah ditemukan belum lama ini. Lokasi tertentu di bintang-bintang kosmik. Sebuah pesawat ruang angkasa perlahan-lahan terbang. Di dalam pesawat, Hu Miao duduk berlutut dan mengendalikan laju pesawat. Ye Tianfei, di sisi lain, berada di Menara Mirage dan sedang memurnikan pil. Setelah meninggalkan Laut Bintang Channel, Ye Tianfei telah memurnikan pil. Di dalam Menara Mirage, beberapa hari berlalu, Ye Tianfei memurnikan sejumlah besar pil. Tanpa diduga, lelaki tua dari keluarga Jiang itu sebenarnya memiliki ramuan tingkat ilusi di dalam cincin penyimpanannya. Saya telah menyempurnakan beberapa pil ilusi, saya yakin setelah kamu menyerapnya, lengan yang baru saja kamu pulihkan dapat dengan cepat kembali ke kondisi puncaknya. Ye Tianfei membuka suaranya dan berseru. Terima kasih banyak, Ye Tianfei. Siluet pria kekar itu melayang di samping tubuh Ye Tianfei dan berseru dengan penuh syukur. Apa yang harus bersikap sopan di antara kita? Ambillah. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengirimkan lebih dari 100 botol batu giok kepada pria kekar itu. Bagus, saya akan memejamkan mata. Pria kekar itu menggulung botol-botol giok itu dan berubah menjadi aliran cahaya, langsung pergi jauh saat dia mencari sudut di dalam Menara Mirage dan mulai memurnikan pil-pil itu. Guru, apakah kita akan langsung pergi ke alam semesta kekacauan yang rusak itu sekarang? Hu Miao bertanya. Ya, Ye Tianfei mengangguk. Segera beri saya koordinat bintang dari alam semesta yang terfragmentasi itu. Ye Tianfei datang di depan seorang pria di Menara Mirage. Pria ini tidak lain adalah Ruan King. Ye Tianfei telah dipenjara di Menara Mirage setelah menangkapnya di Istana King Yun. Ye Tianfei, kapan kamu akan membiarkanku pergi? Ruan King bertanya dengan marah ketika dia melihat Ye Tianfei tiba. Saya tidak berniat melepaskanmu untuk saat ini. Saat suasana hatiku sedang baik nanti, saya mungkin akan melepaskanmu. Ye Tianfei berseru dengan senyum dingin. Kamu. Ruan King terlalu marah untuk berbicara. Pada akhirnya, dia memberitahu Ye Tianfei koordinat bintang dari alam semesta yang terfragmentasi itu. Ye Tianfei memberikan koordinat bintang ini kepada Hu Miao dan membiarkan Hu Miao mengarahkan kapal untuk terbang langsung menuju alam semesta yang terfragmentasi. Ye Tianfei, di sisi lain, menemukan tempat untuk duduk berlutut di dalam Menara Mirage.
Di tengah-tengah makam-makam surgawi Phoenix Catering Ground, Geomancer itu telah mewariskan sebuah buku kuno dari Phase Earth Skill kepada Ye Tianfei, dan Ye Tianfei siap untuk mempelajarinya dengan benar. Di makam pemakaman surgawi, Ye Tianfei telah melihat kekuatan menakutkan dari para jedi yang berbahaya itu. Orang tua berpakaian abu-abu dari keluarga Jiang dianggap sebagai orang yang terkenal dan kuat. Tetapi sebagai hasilnya, dia langsung dilumpuhkan di tanah obrolan darah Phoenix, tanpa perlawanan sedikit pun. Di masa lalu, saya benar-benar mengabaikan geomansi Phoenix, berpikir bahwa itu hanya jalan kecil dan tidak layak dipelajari. Tapi sebenarnya, ketika seseorang benar-benar mahir dalam ilmu bumi fasa, seseorang dapat menjabarkan para jedi yang berbahaya itu, dengan kekuatan menghabisi yang sangat tinggi. Ye Tianfei berseru dalam hatinya. Sebuah buku kuno muncul di lautan jiwa Ye Tianfei. Ye Tianfei mulai mempelajari buku kuno ini. Di suatu tempat di tengah langit berbintang, sebuah pesawat ruang angkasa perlahan terbang, dan seorang remaja dengan raut muka kesepian berdiri di tengah-tengah pesawat ruang angkasa, dengan pedang yang berkobar samar-samar di atas tubuhnya. Itu tidak lain adalah Dugu Huan, alam semesta yang terfragmentasi dan kacau balau. Jika Ye Tianfei tahu tentang berita ini, dia pasti akan bergegas ke sana juga. Baiklah, saya akan pergi dan melihatnya juga. Solitari Huan bergumam, lalu menyalakan pesawat dan berakselerasi dengan cepat, menuju ke langit berbintang di kejauhan. Di dalam markas besar klan Gunung Ungu, salah satu dari 3 lautan bintang utama di alam Changhuang, Laut Bintang Tai. Di atas puncak gunung yang menjulang tinggi, awan menutupi kabut, dan auranya begitu pekat sehingga berubah menjadi hujan ringan yang terus turun. Di dalam gua di puncak gunung, seorang gadis muda berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan alis melengkung dan aura seolah-olah dia adalah seorang wanita muda yang sedang duduk berlutut, tekanan spiritual yang kuat memancar dari dalam tubuhnya yang halus. Gadis muda ini sedang melakukan kultivasi tertutup. Pada saat tertentu, gadis muda ini tiba-tiba membuka matanya dan mengakhiri kultivasinya. Sudah waktunya untuk berangkat ke alam semesta kekacauan yang lumpuh itu. Setelah saya kembali dari alam semesta kekacauan itu, saya akan kembali ke alam bintang Xuan Huang dan bertemu dengan saudara laki-laki saya, dan Ye Tianfei. Saya ingin tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Tatapan gadis muda ini mengintip ke arah tertentu. Dengan bakat Ye Tianfei, jika dia memiliki kesempatan untuk memasuki alam semesta kekacauan yang rusak itu, dia pasti akan bisa bersinar, mengalahkan putra-putra luar biasa dari kekuatan langit berbintang itu. Sayangnya, dia tetap berada di tengah-tengah alam bintang Xuan Huang dan tak pernah bisa menjadi besar. Saya akan kembali ke alam bintang Xuan Huang dan melihat apakah saya bisa membawanya keluar. Kata gadis muda ini. Jika Ye Tianfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa gadis muda ini tidak lain adalah Xiao Hui. Di dalam Pantong Tower, Ye Tianfei dengan cermat mempelajari dan mengolah buku kuno itu. Geomansi sangat luas dan mendalam, untungnya saya memiliki kedalaman tertentu. Jika tidak, saya benar-benar tak akan bisa membaca buku geomansi kuno ini untuk sementara waktu. Ye Tianfei menghela nafas. Saat dia mempelajari lebih dalam tentang buku kuno ini, level geomansi Ye Tianfei mulai meningkat dengan cepat. Temukan sebuah bintang dan ujilah. Setelah mempelajari buku kuno itu berulang kali beberapa kali, Ye Tianfei berencana mencari bintang untuk mengujinya. Ye Tianfei mendaratkan kapal di atas sebuah planet. Itu adalah planet hidup yang relatif hidup. Ye Tianfei mengeksekusi Pace Master dan menghilang di bawah tanah. Planet itu hidup, dan ki geomagnetik besar di bawah tanah sangat melimpah, dan ki geomagnetik yang luas mengalir di bawah tanah seolah-olah itu adalah sungai. Hanya ahli geomansi yang telah mengembangkan ilmu bumi fase yang dapat dengan jelas merasakan keberadaan ki geomantik ini. Naga bumi. Ye Tianfei melakukan perjalanan di bawah tanah selama beberapa saat sebelum dia melihat seekor naga tanah. Ye Tianfei menggunakan teknik mengikat naga dan bergegas untuk mulai menangkapnya. Setelah melalui perjuangan, Ye Tianfei berhasil mengendalikan naga tanah ini. Ye Tianfei telah menangkap puluhan naga bumi di planet ini dalam satu tarikan napas. Selanjutnya, Ye Tianfei mengendalikan pesawat dan terus menuju ke alam semesta kekacauan yang rusak, mendarat untuk menangkap naga bumi ketika dia menemukan planet dengan energi bumi yang kaya di sepanjang jalan.
Secara bertahap, jumlah naga bumi di bawah kendali Ye Tianfei meningkat, mencapai 6 hingga 700. Dengan naga bumi sebanyak ini, saya dapat mengembangkan beberapa teknik dan seni rahasia dalam studi fase bumi. Di Menara Meraj, Ye Tianfei menghitung jumlah naga bumi dan berseru dengan puas. "Guru, kita akan segera tiba di alam semesta kekacauan yang lumpuh itu," kata Hu Miao. "Iya," Ye Tianfei mengangguk. Jumlah pesawat ruang angkasa mulai meningkat di bintang-bintang kosmik. Sebagian besar makhluk di pesawat-pesawat ini memancarkan aura yang tegas. Ada beberapa pesawat yang memancarkan aura metafisik, yang secara tak terduga mengandung beberapa hukum ruang-waktu, ruang yang sangat besar. Beberapa kapal udara juga memiliki bendera besar di atasnya, dengan karakter naga dan burung phoenix yang terukir di atas bendera, melambai-lambai tertiup angin. Semua kapal udara ini berasal dari kekuatan besar dan terkenal di alam Changhuang. Semakin dekat mereka dengan alam semesta yang terfragmentasi, semakin banyak jumlah kapal udara. Hanya satu pesawat udara yang terlihat di langit berbintang, menuju ke arah yang sama dalam jumlah yang besar. "Tuan, ini sangat ramai." Hu Miao tak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tampaknya daya tarik alam semesta yang kacau itu cukup kuat. Ye Tianfei mengangguk. Di langit berbintang terdekat lainnya, sebuah pesawat ruang angkasa yang diukir dengan hantu jahat bersayap yang mengerikan terbang dengan cepat. Di dalam pesawat itu duduk beberapa ratus pemuda, masing-masing dengan penampilan luar biasa dan aura yang tegas. "Klan raksasa kami telah datang dengan total lebih dari 300 putra dan putri yang luar biasa, jadi kami pasti bisa mendapatkan keuntungan besar di alam semesta yang terfragmentasi dan kacau ini." Di dalam pesawat, seorang pria tua membuka suaranya dan berseru. "Hehe, tentu saja, dengan warisan dan warisan klan raksasa kita, putra dan putri yang kita besarkan tak akan pernah kalah dengan murid-murid dari pasukan lain. Murid-murid dari klan raksasa kita pasti akan bisa bersinar kali ini dan mengguncang seluruh alam Changhuang." Orang tua yang lain tertawa, terutama murid Sima Jie, Pang Qian, Qin An, Liu Piao, dan Ning Junhao. "Saya sangat optimis dengan mereka. Saya berharap mereka akan tumbuh dengan cepat selama ekspedisi ini dan menjadi generasi baru pemimpin klan raksasa kita." Orang tua kedua melanjutkan, "Dua orang senior, orang-orang dari klan Tai ada di depan, dan senior Jian dari klan Tai ingin agar para pemuda dari kedua pasukan kita bisa saling mengenal satu sama lain. Saat ini, senior Jiang dan senior Mo dari klan Tai sedang menunggu di luar dengan sekelompok murid muda." Saat itu, seorang pria parubaya keluar dari pesawat dan melapor. "Cepat dapatkan undangannya." Di dalam pesawat, dua senior klan raksasa segera berdiri setelah mendengar ini. "Ya," pria parubaya itu melangkah keluar. "Sima Jie, Pang Qian, Qin An, Liu Piao, Ning Junhao, dan kalian semua, semangatlah. Kekuatan klan Tai tidak kalah dengan klan raksasa kami, dan juga menghasilkan beberapa murid yang luar biasa, jadi itu akan berguna untuk perkembangan kalian di masa depan jika kalian berkenalan dengan mereka." Seorang senior dari klan raksasa berseru. "Ya." Di dalam pesawat, para murid klan raksasa semuanya setuju dan berdiri. 5 murid elit yang memimpin kelompok itu semuanya tampak mengesankan, menonjol dari yang lain. Salah satu dari mereka tidak lain adalah Qin An. "Ye Tianfei, lihat, yang berhubungan dengan saya sekarang adalah kelompok jenius muda paling jahat di alam semesta ini. Saya rasa saat ini, kamu sebagian besar masih tinggal di tengah-tengah benua Tianxuan, dengan nyaman menjadi orang nomor 1 di benua kamu. Hanya saja, benua Tianxuan belaka tidak ada apa-apanya, bahkan jika kamu adalah orang pertama di benua Tianxuan, jadi apa, kamu sama sekali tak tahu seberapa besar dunia luar, seberapa luas panggung luar. Terlepas dari betapa mulianya kamu di masa lalu, kamu yang sekarang tidak layak disebut di depan saya. Tunggu saja, saya akan segera kembali untuk menyelesaikan skor denganmu." Orang yang tertawa pada akhirnya adalah saya. Qin An memiliki rasa semangat. Di langit berbintang lain, sebuah pesawat mewah yang dihias dengan indah terbang dengan cepat. Di atas pesawat ini terdapat sebuah bendera besar yang melambai-lambai tertiup angin, dengan ukiran keluarga Su di bagian atas bendera. Semua orang tahu bahwa ini adalah pesawat terbang keluarga Su dari alam Changhuang.
Dikatakan bahwa Dewi keluarga Su King Luo, juga datang secara langsung. Kita akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat sekilas sang Dewi. Tidak jauh dari situ, beberapa seniman bela diri telah merendahkan suara mereka untuk berdiskusi dengan tenang. Keluarga Su adalah salah satu keluarga besar teratas di alam Changhuang, dan umumnya tidak ada yang berani mengomentari hal itu di depan wajah mereka, tetapi di belakang mereka, akan ada banyak makhluk hidup yang membicarakannya. Hehehe, bahkan jika Su King Luo datang, itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa kamu tidak dengar, Si Men Yi dari Istana Pedang juga ada di sini. Si Men Yi dan Su King Luo adalah pasangan yang diakui. Selain Si Men Yi, ada juga sekelompok orang jenius yang mengejar Su King Luo. Jadi kita yang memiliki kualifikasi rata-rata tak boleh berasumsi bahwa kodok bisa makan daging angsa. Seseorang berseru dengan senyum dingin. Hanya iblis muda seperti Si Men Yi yang memenuhi syarat untuk menjadi layak bagi Su King Luo. Banyak orang di sekitarnya menganggukkan kepala setuju. Di pesawat keluarga Su King Luo dan sekelompok murid muda keluarga Su sedang duduk berlutut, memulihkan energi mereka dan bersiap-siap untuk ekspedisi yang akan datang. Su King Luo duduk bersila di sudut tempat, dan sedang mengistirahatkan matanya. Hanya saja, selama beberapa hari ini, ada sosok di hati Su King Luo yang selalu melekat. Sosok ini tentu saja adalah Ye Tianfei. Kumpulan jenius muda paling iblis dari alam Changhuang semuanya berkumpul di alam semesta yang kacau balau ini untuk bersaing di panggung yang sama. Tidak perlu ditanyakan lagi, ini pasti akan sangat meriah. Sangat disayangkan dia tidak hadir. Su King Luo diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Senior, sesepuh Istana Pedang ada di depan dengan sekelompok murid. Mereka akan memasuki pesawat klan Su kita dan bertemu dengan anak-anak klan Su kita, dengan benar. Seorang diaken dari klan Su buru-buru masuk ke dalam pesawat dan berseru pada sesepuh klan Su. Si Men Yi juga ada di sini, kan? Senior klan Su ini terdiam sejenak dan bertanya. Iya, Si Men Yi juga ada di sana, dan dia bahkan secara khusus bertanya padaku apakah Putri King Luo ada di sana. Diaken itu menjawab, di dalam pesawat, semua anak klan Su melihat ke arah Su King Luo. Semua orang tahu bahwa Si Men Yi bergegas menuju Su King Luo. King Luo, senior klan Su itu melihat ke arah Su King Luo. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Raut muka Su King Luo dingin, dan dia langsung memalingkan wajahnya, mengabaikannya. King Luo, Si Men Yi adalah salah satu iblis muda yang terkenal di antara alam Changhuang kita, murid inti yang menjadi fokus pembinaan Istana Pedang. Niat keluarga adalah untuk membiarkan kamu memiliki lebih banyak kontak dengannya. Senior klan Su itu membuka suaranya dan berseru. Senior, tolong beritahu kepala keluarga dan beberapa senior leluhur bahwa Si Men Yi dan saya tak akan pernah bisa bersatu. Saya sudah memiliki orang yang menarik. Saya telah menekankan hal ini berkali-kali. Sikap Su King Luo sangat tegas, langsung menolak. King Luo, kamu adalah putri dari keluarga Su kami. Sungguh status yang mulia, hanya talenta muda seperti Si Men Yi yang memenuhi syarat untuk menjadi layak bagimu. Makhluk di tengah dunia kecil tidak layak untukmu. King Luo, kamu juga mengerti bahwa meskipun kamu bersikeras, keluarga tak akan setuju. Saya harap kamu bisa mengetahuinya lebih cepat. Senior klan Su menghela nafas dan berseru. Cepat panggil senior Istana Pedang dan murid-murid muda dari Istana Pedang. Senior klan Su ini tidak menunggu Su King Luo menjawab dan langsung berseru dengan keras. Ya, diaken klan Su itu keluar dari pesawat dengan langkah cepat. King Luo, senior ke-6 ada benarnya, hanya seorang jenius muda seperti Si Men Yi yang layak menjadi putri keluarga Su kita. Selain Si Men Yi, setidaknya ada selusin jenius muda lainnya yang mengejarmu, dan setiap jenius muda ini berasal dari kekuatan besar di alam Changhuang. Jika kamu tidak menyukai Si Men Yi, kamu dapat mempertimbangkan pelamar lainnya. Memilih jenius muda manapun dari kekuatan besar lainnya akan 1000 kali lipat, 10.000 kali lebih baik daripada pria dari dunia kecil yang tak bisa kamu lupakan. Seorang pemuda berkemeja biru membuka suaranya dan berseru. Pria ini juga seorang jenius muda dari klan Su, dan tidak kurang dihargai di klan daripada Su King Luo. Suzan, urusanku tidak ada hubungannya denganmu, tidak perlu kamu tanyakan. Su King Luo berseru dengan marah. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan saya? King Luo,
Kamu adalah putri dari keluarga Su kami, mewakili wajah keluarga Su kami. Jika kamu menikahi tahi lalat di tengah dunia kecil di masa depan, itu akan membuat keluarga Su kita menjadi lelucon, dan setiap anggota keluarga Su kita akan kehilangan muka. Suzan berseru dengan senyum dingin. Suzan, saya memperingatkanmu, saya tidak ingin kamu mengurusi urusanku. Alis Willow Su King Luo terangkat dan dia dengan marah meraung. Haha, Senior Su, selamat tinggal. Seorang pria tua berpakaian putih dengan aura pedang tajam yang terpancar dari tubuhnya memimpin sekelompok pria muda yang luar biasa ke dalam pesawat klan Su. King Luo, salah satunya, seorang pemuda dengan aura luar biasa, memiliki dua mata yang bersinar begitu dia melihat Su King Luo dan melangkah dengan cepat. Su King Luo langsung menutup matanya dan mengabaikannya sedikit pun. Tuan, kita sepertinya sudah sampai di tempat tujuan. Hu Miao berseru kepada Ye Tianfei. Hanya untuk melihat bahwa sejumlah besar pesawat telah berkumpul di langit berbintang di depan, penuh sesak. Semua dari 20 kekuatan teratas di alam Changhuang dalam hal kekuatan telah mengirim orang-orang mereka untuk menjelajahi alam semesta yang kacau ini. Di bawah setiap kekuatan, ada banyak kekuatan yang berafiliasi, dan kekuatan yang berafiliasi ini juga diizinkan untuk mengirim sejumlah kecil jenius muda untuk datang. Jumlah makhluk hidup yang berkumpul di sini kali ini terlalu banyak. Langit berbintang di depan tampak kabur, diselimuti oleh kabut tebal yang kacau. Area yang diselimuti oleh kabut yang kacau itu adalah tempat di mana alam semesta yang terfragmentasi itu berada. Tanda dari kuil Tai ini pasti berguna. Ye Tianfei mengeluarkan token berwarna perak dan berseru pada dirinya sendiri. Tanda ini diberikan oleh Master dari Observatorium Ascendan dari Laut Bintang Tianluo. Dan Inate View sebenarnya adalah substasiun dari Tai View di Laut Bintang Tianluo. Tidak jauh dari sana, di dalam pesawat ruang angkasa. Ayah, apakah menurutmu Ye Tianfei dia akan datang? Seorang wanita cantik dengan cahaya bulan yang redup menutupi tubuhnya, tampak sejuk dan mulia, membuka suaranya dan berseru. Wanita cantik ini tidak lain adalah Kiki. Dia pasti akan datang. Laut Bintang Tianluo terlalu kecil, itu hanya sebuah kolam kecil baginya. Dengan kekuatan dan bakatnya, dia pasti akan melangkah keluar dari Laut Bintang Tianluo dan menjelajah ke bintang-bintang. Kali ini menjelajahi alam semesta yang kacau adalah kesempatan terbaik baginya. Seorang pria parubaya berseru sambil tersenyum. Pria parubaya ini tidak lain adalah ayah Kiki, Godmaster dari Observatorium Surgawi-Surgawi Samudra Bintang Luo. Begini saja, saya akan mengiriminya pesan sekarang untuk melihat apakah dia sudah sampai. Guru Guan berseru. Dia mengeluarkan slip giok transmisi dan mulai mengirim pesan ke Ye Tianfei. Ye Tianfei berada di tengah-tengah pesawatnya. Dewi Ascendan telah mengirimi saya pesan. Wajah Ye Tianfei bergerak-gerak saat dia mengeluarkan slip giok dan merasakan pesan yang diterima dalam slip tersebut. Kemudian, Ye Tianfei mengirim pesan kembali ke Dewi Surgawi yang naik. Kiki, Tuan Istana Ye telah datang. Guru Guan berseru. Benarkah begitu? Di mana itu? Semangat Kiki pun terangkat. Ada di sebelah sana, ayo kita ke sana. Dewi Welas Asih tertawa. Kemudian, Dewi Surgawi yang naik membawa Kiki dan seorang gadis pelayan berpakaian putih keluar dari pesawat, melebarkan tubuhnya dan menuju ke pesawat di kejauhan. Tuan Istana Ye, kita bertemu lagi. Beberapa saat kemudian, penguasa Observatorium Surgawi yang naik melangkah ke pesawat Ye Tianfei bersama Kiki dan seorang pelayan berpakaian putih. Jauh sekali. Di dalam pesawat, tatapan seorang pemuda berjubah emas menatap pesawat Ye Tianfei. Apa asal-muasal orang-orang di dalam pesawat itu? Mengapa Zheng Kiki secara pribadi memasuki pesawat itu? Pemuda berjubah emas ini berseru dalam hati. Tuan muda, jika kamu ingin tahu, saya akan segera mengirim seseorang untuk mencari tahu. Seorang pria tua kurus di sebelahnya berseru. Baiklah, cari tahu untukku. Saya ingin tahu setiap gerak-gerik Kiki, dan apakah ada pria lain yang mengejarnya atau tidak. Dia hanya boleh menjadi milikku. Jika ada yang berani merebut perempuanku, habisi tanpa ampun. Pemuda berjubah emas itu membuka suara. Tuan muda, saya mengerti. Pria tua kurus itu berseru. Ye Tianfei sedang berada di pesawatnya. Dewi belas kasih,
Kapan semua orang akan memasuki alam semesta yang kacau di depan? Ye Tianfei bertanya. Tuan Istana Ye, masalahnya seperti ini. Alam semesta yang kacau di depan itu dipisahkan oleh lapisan energi ruang waktu yang sangat kuat, dan jika kamu ingin memasuki alam semesta itu, kamu semua harus bergabung untuk membuka celah sebelum kamu bisa masuk. Menurut proyeksi beberapa master proyeksi, awalnya ada sepotong penghalang kosmik di sini, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, penghalang kosmik di sini menghilang dan menghilang, sehingga bagian dari alam semesta yang kacau ini terungkap. Masih ada lapisan energi spasial dan temporal yang kuat yang tersisa di sini. Sekarang, orang-orang dari berbagai kekuatan bergegas ke sini. Ketika orang-orang dari semua kekuatan besar tiba, mereka akan menggabungkan upaya mereka untuk meledakkan celah di lapisan energi ruang waktu itu, dan orang-orang dari semua kekuatan akan memasuki alam semesta yang kacau di depan bersama-sama. Dewi Welas Asih menjawab, jadi begitulah yang terjadi. Ye Tianfei menganggukkan kepalanya saat kekuatan jiwanya merasakan ke arah area di depannya yang diselimuti kabut yang kacau. Memang ada penghalang kosmik di sini, tetapi entah bagaimana penghalang itu menghilang. Ye Tianfei tak bisa membantu tetapi berseru dalam hatinya setelah merasakan dengan kekuatan jiwanya untuk sementara waktu. Tuan Istana Ye, jangan khawatir, orang-orang dari pasukan utama hampir tiba sekarang, jadi kita bisa segera masuk. Dewi Belas Kasih berseru kepada Ye Tianfei. Bagus. Ye Tianfei mengangguk. Sekitar setengah jam berlalu. Semuanya, sekarang, kita siap untuk menggabungkan upaya kita untuk menembus celah melalui lapisan energi ruang angkasa di depan kita, dan kemudian setiap faksi bisa masuk. Seorang pria tua berambut putih muncul di langit berbintang dan berseru dengan lantang. Suaranya seperti guntur yang bergemuruh, menyebar ke seluruh langit berbintang, dan makhluk-makhluk di setiap kapal dapat mendengarnya dengan jelas. Seketika itu juga, mereka semua merasa segar kembali. Sekarang, undanglah para ahli dari masing-masing kekuatan untuk keluar. Orang tua berambut putih itu kemudian berseru. Wus! Sejumlah sosok yang memancarkan aura tegas keluar dari berbagai kapal udara, yang semuanya adalah para ahli dari pasukan utama. Dengan kemunculan para ahli ini, tekanan energi yang menakutkan mulai memenuhi langit berbintang. Semuanya, area kabut tebal di depan itu sebenarnya adalah lapisan energi ruang waktu yang kuat. Dengan menembus lapisan energi ruang waktu ini, kita bisa memasuki alam semesta yang kacau itu. Kita sudah pernah menembus lapisan energi ruang waktu ini beberapa kali berturut-turut sebelumnya, jadi ini tidak terlalu sulit, semua orang ikuti saja perintahku. Orang tua berambut putih itu berseru. Kemudian, di bawah komando pria tua berambut putih ini, satu demi satu ahli menyerang pada saat yang sama, menyerang pilar cahaya energi yang tebal, merobek ruang yang panjang dan meledak ke arah area di depan yang diselimuti oleh kabut yang kacau. Gemuruh. Saat para ahli ini menyerang, area kabut di depan mereka mulai bergetar dengan keras. Gulungan kabut yang kacau bergolak dengan hebatnya. Di bawah komando pria tua berambut putih, serangan yang dikirim oleh semua ahli meledak di lokasi yang sama. Beberapa saat kemudian, dengan ledakan keras, semua kabut tebal tersapu dari lokasi yang diserang, dan sebuah lorong muncul, mengalir melalui wilayah kabut yang kacau dan melewati kedalaman. Para jenius muda, sekarang kalian bisa memasuki alam semesta yang kacau itu. Ingat, alam semesta yang kacau itu sebenarnya adalah langit berbintang yang terfragmentasi dan misterius dengan banyak dunia kecil yang misterius di dalamnya. Ketika kalian memasuki langit berbintang yang terfragmentasi itu, kalian akan melihat banyak jalur kuno langit berbintang, dan di ujung setiap jalur kuno langit berbintang, itu mengarah ke dunia kecil. Kalian bisa memilih Starry Sky Ancient Path sesuka hati dan memasuki dunia kecil untuk dijelajahi dan dilatih. Kami telah mengirim beberapa jenius muda kami ke dunia kecil tersebut dan telah membuat keuntungan besar. Ada juga beberapa jenius muda yang jatuh di dalamnya. Secara keseluruhan, ada peluang besar dan krisis besar di dunia-dunia kecil tersebut. Peluang dan krisis ada berdampingan, dan semuanya tergantung pada nasib kamu sendiri. Tentu saja, jika kalian tidak ingin mengambil risiko, maka jangan masuk. Pria tua berambut putih itu berseru dengan lantang. Baiklah, sekarang para jenius muda dari pasukan utama bisa masuk. Juga,
Serahkan token identitas kamu kepada saya, dan saya akan mengidentifikasi kualifikasi identitas kamu. Pria tua berambut putih itu kemudian berseru, "Ayo masuk." Ada banyak anak muda yang mulai bergegas menuju lorong kabut tebal yang baru saja ditembus. Para pemuda ini semua mengeluarkan tanda pengenal dan menyerahkannya kepada pria tua berambut putih itu, sebelum melangkah memasuki lorong kabut tebal dan masuk ke dalam. Wus, satu persatu, para pemuda itu berebut untuk menjadi yang pertama, dan mereka pun memasuki lorong kabut tebal itu. Dalam beberapa saat, lebih dari separuh murid sang guru telah masuk. Tuan Istana Ye, Kiki, Xiao Sui, kalian bisa masuk sekarang. Ingat, ada peluang dan krisis di alam semesta yang kacau itu. Apapun yang terjadi, utamakan hidupmu sendiri. Keluar dengan selamat adalah hal yang paling penting. Di tengah-tengah pesawat Ye Tianfei, Dewi Welas Asih membuka suaranya. Tuan Istana Ye, jika memungkinkan, jaga Kiki untukku di dalam. Tentu saja, saya juga telah menjelaskan kepada murid-murid Tai Guan kami untuk membantu menjaga Kiki. Guru Guan berseru kepada Ye Tianfei. Dia tahu bahwa kekuatan Ye Tianfei jauh lebih unggul dari putrinya sendiri. Jangan khawatir, Tuan Guan, saya akan mencoba yang terbaik untuk memastikan keselamatan Kiki sebisa mungkin. Ye Tianfei mengangguk dan berseru. Ye Tianfei secara tradisional adalah karakter yang membuat perbedaan antara dendam dan dendam. Dewi bawaan Welas Asih ini baik padanya, jadi jika memungkinkan, Ye Tianfei pasti akan membantunya. Baiklah, kalian masuk, kata Guru Guan. Dengan demikian, Ye Tianfei, Kiki, dan Xiao Sui melangkah keluar dari pesawat dan menuju ke area kabut tebal di depan mereka. Untuk berjaga-jaga, Ye Tianfei mengeksekusi transformasi 1000 kesempatan untuk mengubah penampilan dan aura jiwa dewa. Mereka adalah murid Tai Guan kita, ayo pergi dan ikuti mereka. Kiki berseru sambil menunjuk ke sekelompok pemuda di depannya. Kemudian, Kiki membawa Ye Tianfei dan Xiao Sui dan mengikuti murid-murid Tai Guan tersebut. Ketika mereka melewati pria tua berambut putih itu, murid-murid Tai Guan mengeluarkan tanda pengenal mereka satu persatu dan menyerahkannya kepada pria tua berambut putih itu untuk diperiksa. Kekuatan jiwa lelaki tua berambut putih ini sangat kuat, dan dia akrab dengan karakteristik token dari semua kekuatan besar, jadi dia tahu keaslian token dengan sedikit persepsi. Eselon teratas dari kekuatan besar semuanya memperhatikan murid-murid dari kekuatan mereka sendiri dan mengawasi mereka masuk. Ye Tianfei, Kiki dan Xiao Sui semua mengeluarkan token identitas mereka dan melangkah untuk menyerahkannya kepada lelaki tua berambut putih itu. Dengan sapuan kekuatan jiwanya, pria tua berambut putih itu tahu bahwa ketiga token identitas itu asli dan mengangguk, tidak mengulurkan tangan untuk menerimanya sama sekali. Ya, mengapa anak ini membuatku merasa familiar? Sepertinya saya pernah melihatnya sebelumnya, belum lama ini. Tentu saja, sebagai murid Tai Guan, saya tidak seharusnya mengenalinya. Di langit berbintang yang jauh, tatapan seorang lelaki tua tiba-tiba beralih ke arah Ye Tianfei dan mengerutkan kening. Gemuruh. Kekuatan jiwa lelaki tua ini dilepaskan dan dirasakan ke arah Ye Tianfei melalui udara. Orang tua ini sangat kuat dan kekuatan jiwanya luar biasa, langsung menyelimuti tubuh Ye Tianfei untuk persepsi. Mungkinkah dia adalah... Orang tua ini melambaikan tangannya dan sebuah siluet muncul di depannya, yang tidak lain adalah Ye Tianfei. Belum lama ini, senior kelima dari klan Jiang itu dihabisi oleh Ye Tianfei di makam pemakaman surgawi dengan menggunakan Phoenix Chattering Ground, dan senior kelima mengirim kemiripan dan nafas jiwa Ye Tianfei kembali ke markas klan Jiang sebelum dia meninggal. Ada banyak eksekutif klan Jiang yang hadir yang menghafal penampilan dan aura kekuatan jiwa Ye Tianfei. Orang tua ini adalah salah satunya. Ketika dia secara tidak sengaja melihat Ye Tianfei, dia langsung merasakan deja vu. Meskipun transformasi 1000 kesempatan yang dilakukan Ye Tianfei sangat brilian, lelaki tua keluarga Jiang ini adalah ahli top di alam semesta, dan kekuatan jiwanya terlalu kuat untuk merasakan aura yang tidak jelas. Mungkinkah itu benar-benar dia? Lebih baik melewatkannya daripada melepaskannya. Bocah ingusan itu menghabisi Old Five. Ini adalah balas dendam yang mengerikan, bahkan jika kita menyinggung Tai Guan, kita masih harus memeriksanya. Orang tua keluarga Jiang ini diam-diam berseru dalam hatinya. Karena itu,
Dia menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju Ye Tianfei. Tidak bagus, benda tua ini sepertinya mengenali saya. Dia berasal dari keluarga Jiang dari Samudra Bintang Rumah Surgawi. Betapa sensitifnya kemampuan persepsi Ye Tianfei, lelaki tua dari kekuatan jiwa keluarga Jiang itu baru saja merasakannya ketika Ye Tianfei menyadarinya. Di atas pesawat luar angkasa di samping lelaki tua keluarga Jiang itu, ada bendera besar dengan ukiran keluarga Jiang di atasnya, jadi Ye Tianfei segera menebak bahwa ini pasti seseorang dari keluarga Jiang dari Samudra Bintang Rumah Surgawi. Kiki, saya akan masuk dulu. Ye Tianfei tahu bahwa begitu dia dihentikan oleh lelaki tua keluarga Jiang ini, konsekuensinya tak akan baik. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, melawan para ahli top di alam semesta ini, itu masih agak kurang. Di Laut Bintang Tianluo, kekuatan Ye Tianfei bisa melawan ahli alam transformasi laut, yang termasuk dalam level teratas dari seluruh Laut Bintang, dan tidak kenal takut melawan lawan manapun. Tapi setelah keluar dari Laut Bintang Tianluo, menghadapi para ahli top dari alam Changhuang ini, kekuatan Ye Tianfei agak kurang. Ye Tianfei melakukan teknik transien spasial dan muncul di depan lorong kabut tebal di depannya dalam sekejap, lalu dia berpindah tempat sekali lagi dan bergegas langsung ke lorong kabut tebal dan menghilang. Hei, apa gunanya melangkah begitu cepat? Tunggu saya. Melihat Ye Tianfei tiba-tiba berakselerasi dan bergegas memasuki lorong kabut tebal itu, Kiki tak bisa menahan diri untuk tidak merasa cemas dan meraung. Sepertinya itu benar-benar kamu. Anehnya, kamu telah berbaur di antara para murid Tai Guan. Bahkan jika kamu benar-benar seorang murid Tai Guan, kamu telah menghabisi 5 tua, dan perseteruan darah ini, kamu masih harus membayarnya. Senior keluarga Jiang itu melihat tindakan Ye Tianfei, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa bocah ingusan di depannya, yang bercampur di antara murid-murid Tai Guan, justru adalah pemusnah yang telah menghabisi senior kelima dari keluarga Jiang. Semprul, orang tua keluarga Jiang merentangkan tubuhnya dan langsung bergegas ke lorong kabut tebal itu, mengejar Ye Tianfei. Hei, orang tua keluarga Jiang, untuk apa kamu masuk? Dengan kekuatanmu, kamu tak bisa memasuki dunia kecil di alam semesta yang kacau itu. Bahkan jalan kuno langit berbintang itu akan menolakmu. Orang tua berambut putih itu berseru saat dia melihat orang tua klan Jiang bergegas memasuki lorong kabut tebal. Semprul, Ye Tianfei telah melewati lorong kabut tebal dan tiba di langit berbintang yang dingin dan menakutkan. Langit berbintang ini tampak layu, dingin, dan kosong, dan sekilas, ada banyak bintang yang rusak dan tidak lengkap menghiasi langit berbintang. Ada juga jalan batu yang tergantung di langit berbintang, padat, setiap jalan batu memancarkan perubahan zaman, tampaknya sudah ada sejak lama. Menurut ucapan lelaki tua berambut putih barusan, setiap jalan kuno di langit berbintang mengarah ke dunia kecil. Sekelompok anak muda dari kekuatan yang berbeda sedang memilih jalan batu itu, dan setelah mereka dipilih, mereka melangkah ke satu jalan batu masing-masing, menuju ke langit berbintang yang layu di kejauhan. Yang disebut jalur kuno langit berbintang ini masing-masing ditempatkan secara artifisial di sini. Apa sebenarnya yang begitu aneh tentang langit berbintang ini? Ye Tianfei sedikit penasaran saat dia mengamati banyak jalan batu di depannya. Makhluk tua itu benar-benar mengejar. Ye Tianfei sedikit terkejut ketika dia merasakan sosok lelaki tua klan Jiang bergegas ke arahnya. Semprul, Ye Yun melakukan teknik transien spasial dan melangkah ke jalur kuno langit berbintang dan untuk sementara melakukan perjalanan ke arah depan, muncul di sisi jauh dari jalur kuno ini dalam sekejap. Wus, Ye Tianfei tidak berani tinggal, terus-menerus mengeksekusi teknik transien spasial, mengikuti jalur kuno berbintang di bawah kakinya dan maju dengan kecepatan sangat tinggi. Berhentilah di sana, orang tua klan Jiang itu mengejar ke langit berbintang ini dan meraung ke punggung Ye Tianfei. Dengan mengangkat tangannya, senior klan Jiang melepaskan tekanan energi yang sangat besar yang menekan Ye Tianfei melintasi langit. Gemuruh. Energi dan hukum yang menakutkan itu seperti gelombang kemarahan yang mengejar ke arah Ye Tianfei. Tubuh Ye Tianfei tak bisa membantu tetapi stagnan dan terpengaruh, kecepatannya melambat. Dibandingkan dengan para ahli top alam Raja Chang ini, kekuatan saya masih sedikit tidak memadai. Saya percaya bahwa selama saya diberi waktu, tak akan lama lagi saya akan bisa melawan para ahli top ini. Ye Tianfei berseru dalam hatinya. Tubuh Ye Tianfei bergetar saat energi di tubuhnya meledak dengan kekuatan penuh,
kekuatan daging, kekuatan roh, dan kekuatan jiwa, semuanya tercurah tanpa syarat. Kemudian, Ye Tianfei mengertakkan gigi dan menyerbu ke depan. Hehehe, kamu tak bisa kabur di depanku. Orang tua klan Jiang itu berdesis. Gemuruh. Tekanan energi yang dia lepaskan terus diberikan pada tubuh Ye Tianfei saat dia mengejarnya ke arah Ye Tianfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat yang sama, di atas jalan kuno langit berbintang yang telah dipilih Ye Tianfei, ada beberapa anak muda dari berbagai kekuatan besar. Orang-orang muda ini juga terpengaruh, ditekan oleh tekanan energi dari orang tua klan Jiang itu seolah-olah mereka terjebak di rawa, hampir tak bisa bergerak, berjuang mati-matian. Setiap orang muda ini berasal dari kekuatan besar di alam Changhuang, dan kekuatan di belakang 2 atau 3 dari mereka jauh lebih kuat dari keluarga Jiang, yang termasuk dalam kekuatan besar di garis depan alam Changhuang. Benda tua, siapa kamu yang berani bergerak melawan putra suci ini? Seorang pemuda berkemeja ungu meraung dengan marah, aura ungu bergulung keluar dari tubuhnya, dan pedang ungu panjang keluar dari mulutnya, terus membesar saat perlahan-lahan menebas ke arah lelaki tua keluarga Jiang itu. Orang tua klan Jiang tak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, menyadari bahwa pemuda berkemeja ungu ini berasal dari kekuatan yang sangat kuat, jauh lebih kuat dari klan Jiang. Orang tua keluarga Jiang bahkan tidak berani menembak pemuda berkemeja ungu ini, begitu dia secara tidak sengaja melukai pemuda berkemeja ungu ini, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh keluarga Jiang. Orang tua, kamu mencari kematian. Saya akan melawanmu. Seorang pria botak berjubah putih dengan kaki telanjang mengeluarkan raungan saat manik-manik putih, seukuran kepalan tangan, melesat keluar dari tubuhnya dan melesat ke arah pria tua dari klan Jiang. Kemudian, satu persatu, para pemuda di jalan kuno langit berbintang ini semuanya menyerang, melawan orang tua dari keluarga Jiang. Perlu diketahui bahwa orang-orang muda ini semuanya adalah murid-murid luar biasa dari kekuatan besar, masing-masing memiliki status bangsawan dan merupakan objek dari kultivasi kunci, jadi secara alami mereka berpikiran tinggi dan sombong, dan sekarang mereka ditekan oleh orang tua klan Jiang ini dan tak bisa bergerak, mereka semua memilih untuk menyerang sebagai pembangkangan. Hal ini menyebabkan orang tua keluarga Jiang sangat pusing. Itu karena dia sama sekali tidak berani bergerak melawan anak-anak muda ini. Jika tidak, ketika dia keluar, para ahli dari semua kekuatan besar akan mengejarnya. Dengan para pemuda itu menyerang, Ye Tianfei segera merasakan tekanan yang jauh lebih ringan dan segera terus mengeksekusi teknik transien spasial, langsung bergerak menuju tempat di mana ujung jalan kuno langit berbintang ini berada. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya tiba di ujung jalan kuno langit berbintang ini. Pintu masuk dan keluar dari sebuah dunia kecil muncul di depan. Ye Tianfei tidak ragu-ragu dan bergegas menuju ke dunia kecil. Lelaki tua klan Jiang di belakang mulai menyadari bahwa jalur kuno langit berbintang di bawah kakinya melepaskan kekuatan menjijikkan yang menakutkan, menabrak dengan keras ke arahnya. Setelah beberapa tarikan napas, lelaki tua keluarga Jiang terpaksa terus mundur ke belakang, meninggalkan jalan kuno langit berbintang ini. Sialan, orang tua keluarga Jiang menatap punggung Ye Tianfei dan mengertakkan gigi karena marah. Hanya saja, karena saya tahu keberadaanmu, kamu pasti tak akan bisa kabur. Niat menghabisi orang tua keluarga Jiang sangat kuat. Sampai jumpa, senior keempat. Senior keempat, mengapa orang tuamu masuk? Sejumlah murid klan Jiang datang untuk memberi hormat kepada senior klan Jiang ini. Murid-murid klan Jiang ini telah mundur kembali dari atas jalur kuno langit berbintang lainnya, dan ketika mereka melihat tindakan senior klan Jiang dari jauh, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang aneh yang sedang terjadi, jadi mereka mundur untuk bertanya. Bocah ingusan ini adalah musuh keluarga Jiang kita, dia menghabisi senior kelima. Kalian beritahu semua murid keluarga Jiang kita bahwa begitu kalian bertemu dengan bocah ingusan ini, habisi dia dengan cepat. Senior keluarga Jiang berseru. Juga, jika memungkinkan, kalian bisa mengeluarkan sejumlah uang untuk mengikat murid-murid dari pasukan lain untuk memburu bocah ingusan ini bersama-sama. Singkatnya, jika kalian bisa menghabisi bocah ingusan ini, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa, dan setelah kalian kembali, keluarga akan memberi kalian penghargaan yang besar. Senior keluarga Jiang berseru. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan lebih dari 100 slip giok dan mengukir penampilan dan aura kekuatan jiwa Ye Tianfei ke dalam slip ini di tempat, menyerahkannya kepada beberapa anak keluarga Jiang itu.
Jangan khawatir senior keempat, kami pasti akan mengerahkan semua kekuatan kami dan mengejar bocah ingusan ini dengan sekuat tenaga sekarang. Beberapa murid keluarga Jiang itu menjawab serempak. Kekuatan bocah ingusan ini bagus, dan dia berspesialisasi dalam teknik tubuh yang aneh, jadi kalian harus berhati-hati saat menghadapinya. Orang tua klan Jiang menegur. Senior keempat, yakinlah bahwa anak-anak keluarga Jiang kita sama sekali tidak kalah dengan siapapun. Tunggu saja kabar baik dari kami. Seorang pemuda yang mengesankan dari klan Jiang berseru dengan percaya diri. Yah, memang benar juga bahwa anak-anak keluarga Jiang kita sangat baik. Saya akan menunggu kabar baikmu nanti. Orang tua dari klan Jiang mengangguk puas ketika dia melihat beberapa murid klan Jiang yang percaya diri di depannya. Dalam pandangan senior keluarga Jiang, alasan mengapa Ye Tianfei bisa membuat senior kelima terhabisi terutama dengan bantuan tempat berbahaya di makam pemakaman surgawi. Tepatnya, senior kelima keluarga Jiang terhabisi oleh tempat berbahaya itu. Tapi akun ini, tentu saja, harus dihitung di kepala Ye Tianfei. Baiklah, silakan, jelajahi langit berbintang yang misterius ini dengan benar. Orang tua klan Jiang berseru, dan kemudian dia berbalik dan mengikuti lorong kabut tebal kembali ke langit berbintang di alam Changhuang di luar. Eselon teratas dari berbagai kekuatan besar masih berjaga di sini, dan satu pesawat luar angkasa membentang di langit berbintang dengan aura yang megah. Klan Jiang tua, mengapa kamu mengejar murid Tai Guan kami? Tepat saat orang tua keluarga Jiang keluar, seorang lelaki tua yang tinggi dan kurus dengan jubah Tao bertanya dengan suara yang dalam. Orang tua yang tinggi dan kurus ini adalah seorang senior Tai Guan. Sebelumnya, Ye Tianfei baru saja mengeluarkan tanda Tai Guan untuk diperiksa oleh lelaki tua berambut putih itu, dan lelaki tua keluarga Jiang ini mengejarnya, dan semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Meskipun saya tak tahu mengapa bocah ingusan itu memiliki tanda identitas Tai Guan kamu, dia sama sekali bukan murid Tai Guan kamu. Dia berasal dari Laut Bintang Langit Luo, dan senior kelima keluarga Jiang kita dihabisi olehnya, kebencian ini tidak dibagikan. Tai Guanmu, kamu tak mungkin berencana untuk melindungi bocah ingusan ini. Senior keluarga Jiang berseru dengan suara yang dalam, sambil melambaikan tangannya, menirukan sosok Ye Tianfei dan muncul di langit berbintang. Bagaimana itu mungkin? Bocah ingusan ini menghabisi 5 anak tertua keluarga Jiang. Ketika kerumunan orang mendengar hal ini, mereka semua sangat terkejut. Senior keluarga Jiang adalah seorang ahli yang mengguncang bintang-bintang dan terkenal di seluruh alam Changhuang, dan dia benar-benar dihabisi oleh seorang bocah ingusan junior. Hal seperti ini membuat semua orang sedikit tak bisa dipercaya. Tetapi semua orang tahu bahwa ketika senior keluarga Jiang mengucapkan ucapan seperti itu di depan umum, sebagian besar adalah kebenaran. Karena hal semacam ini merusak reputasi keluarga Jiang. Anak ini berasal dari Laut Bintang Tianluo, apakah dia bernama Ye Tianfei? Dia juga menghabisi beberapa orang dari klan penyadap surga kita. Klan penyadap surga kami berencana untuk mengirim orang-orang kami dan pergi ke Laut Bintang Tianluo untuk menyelesaikan masalah dengannya. Seorang lelaki tua berjubah kuning berseru dengan mendesis dingin. Jika dia adalah Ye Tianfei dari Laut Bintang Tianluo, maka dia juga telah menghabisi beberapa orang dari Lembah Mayat Yin. Hehehe, jika dia berani menghabisi orang-orang Lembah Mayat Yin kita, maka dia tak akan mau pergi dari sini hidup-hidup. Di kejauhan, sebuah suara menakutkan keluar dari sebuah kereta yang berwarna hitam seperti tinta dan memancarkan aura mayat yang berjingkrak-jingkrak. Setelah orang-orang yang dikirim oleh klan surga pencegat dan lembah mayat Yin ke Laut Bintang Tianluo dihabisi oleh Ye Tianfei, berita itu telah lama dikirim kembali ke markas. Apa, bocah ingusan itu juga menghabisi orang-orang dari klan pencegat surga dan lembah mayat Yin? Ye Tianfei ini adalah tuan istana dari istana King Yun Laut Bintang Langit Luo. Sekelompok orang dari klan Tai Huang kami memasuki istana King Yun dan menghilang. Saat Ye Tianfei keluar, saya akan mencarinya untuk mengambil orang-orangnya. Seorang pria tua yang tinggi berseru dengan dingin. Klan kuno cerah kami juga memiliki tim orang yang memasuki istana King Yun dan semuanya terhabisi. Saya harus menyelesaikan masalah ini dengan bocah ingusan ini juga. Seorang pria tua berjubah putih perlahan berseru. Cucu kesayangan senior ke-6 dari klan hutan langit kita, Ruan King, belum terlihat keluar setelah memasuki markas besar istana awan hijau.
Karena Ye Tianfei telah datang ke sini, saya akan menyelesaikan masalah ini dengannya juga. Seorang lelaki tua berjubah hijau juga membuka suaranya. Mendengar ucapan dari beberapa eksekutif berkekuatan besar ini, orang-orang di sekitar sangat terkejut. Anak Ye Tianfei ini benar-benar telah memprovokasi begitu banyak kekuatan besar. Keluarga Jiang dari Samudra Bintang Rumah Surgawi, klan pencegat surga, Lembah Mayat Yin, klan Tai Huang, klan Cahaya Kuno, dan klan Hutan Surgawi. Masing-masing dari mereka adalah nama besar di antara alam Chang Huang, dan kekuatan besar yang mengguncang bintang-bintang. Sekarang, sebenarnya ada seorang anak kecil yang telah mengacaukan semua kekuatan besar ini. Anak bernama Ye Tianfei ini memang bukan murid Tai Guan kita. Wen Hui, apa yang terjadi? Mengapa dia memiliki tanda pengenal Tai Guan kita? Pria tua yang tinggi dan kurus dari Tai Guan memandang ayah Zheng Qi dan bertanya. Tuan Istana Ye adalah penyelamat Qi. Zheng Wenhui menjawab. Saya mengerti. Kalau begitu, mulai sekarang, Tai Guan kita dan anak ini tak akan ada hubungannya lagi satu sama lain, dan Tai Guan kita tak akan menaunginya. Pria tua yang tinggi dan kurus itu berseru dengan keras. Meskipun Tai Guan adalah kekuatan besar yang berada di peringkat 10 besar di bintang-bintang kosmik dan sangat kuat, ia tak akan mendendam pada begitu banyak kekuatan besar karena seorang bocah ingusan tanpa alasan. Semuanya, karena kalian semua ingin menyelesaikan skor dengan Ye Tianfei ini juga, saya sarankan kalian segera mengirim pesan kepada murid-murid kalian, sehingga murid-murid dari semua klan dapat bersatu dan memburu Ye Tianfei bersama-sama, sehingga dia tak dapat kabur. Senior keempat dari keluarga Jiang berseru. Dia memiliki persahabatan yang sangat baik dengan sesepuh kelima, dan akibatnya, sesepuh kelima dihabisi oleh Ye Tianfei, hanya menyisakan Bunshin cloning. Bagus, saya akan segera mengirim pesan kepada anak-anak klan Hutan Langit kita sekarang. Seorang anggota senior klan Hutan Langit berseru. Para petinggi dari 4 kekuatan lainnya, klan pencegat surga, klan Tai Huang, klan Cahaya Kuno, dan Lembah Mayat Yin, juga mengirim pesan kepada murid-murid dari klan mereka sendiri. Masih ada beberapa murid dari kekuatan lain yang memasuki lorong kabut tebal itu, diminta untuk membawa perintah untuk memburu Ye Tianfei. Tuan Istana Ye, kamu telah memprovokasi kekuatan besar ini, konsekuensinya agak serius. Itu semua tergantung pada takdir kamu sendiri. Zheng Wenhui tak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Semua kekuatan ini termasuk dalam 20 kekuatan peringkat teratas alam Chang Huang, dan masing-masing dari mereka terkenal karena kehebatannya, dan sekarang seorang bocah ingusan junior telah berani memprovokasi mereka secara alami tak akan beristirahat dengan mudah. Ye Tianfei memang sudah datang juga. Di antara sekelompok murid dengan kekuatan tertentu, seorang pemuda dengan raut muka dingin dan pendiam sedikit bersemangat. Pemuda ini tidak lain adalah Du Guhuan. Dia telah menemukan cara untuk berbaur dan menjadi murid dari suatu kekuatan, dan telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki alam semesta yang kacau di depan. Kekuatan ini adalah kekuatan anak perusahaan dari kekuatan besar langit berbintang tertentu, dan juga diizinkan untuk mengirim murid ke alam semesta chaos. Kalian berani mengejar Ye Tianfei, maka saya tak akan bersikap sopan saat bertemu dengan murid-murid pasukanmu ini. Sedikit niat menghabisi muncul di tatapan Duo Huan. Dia selalu menganggap Ye Tianfei sebagai dermawan dan bosnya. Ye Tianfei telah memasuki dunia kecil. Sungguh aura langit dan bumi yang kaya. Ye Tianfei menarik napas dalam-dalam dan melihat jauh dan luas, menyadari bahwa dunia kecil ini kaya akan ki spiritual dan memiliki hukum yang baik, menjadikannya tempat yang baik untuk berkultivasi. Apa yang terjadi dengan langit berbintang yang lumpuh ini? Sepertinya, ini terlihat seperti diatur secara artifisial. Ye Tianfei sedikit bingung saat dia mengingat jalan kuno di langit berbintang di luar dan berseru pada dirinya sendiri. Ye Tianfei masih terus menggali lebih dalam ke dunia kecil ini. Sejauh ini, harta karun yang ditemui adalah sejumlah besar tumbuhan, tidak ada peluang atau harta karun lain untuk saat ini. Tentu saja, Ye Tianfei, Hu Miao, Huang Sang dan ulat sutra naga tanduk emas telah memetik sejumlah besar tumbuhan, yang sebagian besar adalah tumbuhan suci, banyak di antaranya adalah tumbuhan suci langka yang sulit ditemukan di dunia luar, dengan nilai yang tak terhitung. Di belakang, ada 60 hingga 70 orang yang melangkah di belakang,
penuh olok-olok dan hinaan, hanya berjarak sekitar selusin meter, mengejek dan mengatakan segala macam hal yang tidak menyenangkan dan sarkastik. Skenario seperti itu membuat beberapa orang Ye Tianfei terlihat seperti tahanan yang dijaga. Bocah ingusan itu datang dari lautan bintang yang terpencil dan benar-benar berani memprovokasi klan Jiang Laut Bintang Tianfu dan berakhir dalam situasi ini. Sungguh orang yang menyedihkan akan memiliki sesuatu untuk dibenci. Di kejauhan, ada beberapa anak muda yang lewat yang melihat pemandangan ini dan hanya bisa menghela napas. Sudah ada beberapa anak muda dari pasukan lain yang telah memasuki dunia kecil ini untuk dijelajahi. Lihatlah mereka bertiga, hati mereka sangat besar, mereka akan kehilangan nyawa, tapi mereka masih memetik tumbuhan dengan tenang, berpura-pura tidak panik sama sekali. Mereka tak mungkin berencana untuk memetik lebih banyak tanaman obat dan berlutut di depan kami saat itu sebagai modal untuk memohon agar kami mengampuni nyawa mereka. Bocah ingusan ini menghabisi senior kelima klan Jiang kita. Tak peduli seberapa banyak dia memohon belas kasihan, tidak ada gunanya, dia pasti akan mati. Anak-anak klan Jiang itu, satu persatu, berbicara dengan keras dan mengejek dengan sembrono. Anak ini masih benar-benar penyulut api. Sepupu Jiang Jie diberkati dengan nafsu. Ada juga beberapa orang yang menatap sosok Hu Miao dan menelan ludah mereka. Di kejauhan, barisan orang datang. Sepupu Jiang Jie ada di sini. Seseorang meraung karena terkejut. Apakah dia akhirnya datang? Kalau begitu, kalian semua bisa pergi ke neraka. Ye Tianfei berbalik dengan kasar, matanya yang sedingin es menyapu para pejalan kaki di kejauhan dan membuka suaranya untuk berbicara. Hu Miao dan Huang Sang juga berbalik, mata mereka menunjukkan niat menghabisi. Dalam perjalanan ini, mengikuti di belakang orang-orang yang berdesis dan mengejek ini telah lama membuat tiga hati Ye Tianfei terbakar dengan niat menghabisi. Apa yang kamu katakan? Seorang putra klan Jiang segera menegur. Saya bilang, kamu bisa pergi ke neraka. Ye Tianfei langsung meletus, mengulurkan telapak tangan, melatih bakat kedagingannya, terus membesar, dan meraih ke arah putra klan Jiang yang telah berbicara. Setelah membudidayakan tubuh Raja Hijau Kayu Armor ke alam kesempurnaan, kekuatan tubuh jasmani Ye Tianfei mencapai kekuatan 10 jiao, dan kemudian, Ye Tianfei meluangkan waktu untuk memadukan ribuan helai Xuan Huang Heavy Qi, dan sekarang kekuatan tubuh jasmaninya yang digabungkan mencapai kekuatan 13 jiao. Xuan Huang Heavy Qi memiliki efek peningkatan yang sangat besar pada kekuatan tubuh jasmani. Semakin kuat kekuatan tubuh fisiknya, semakin jelas efek peningkatan dari peleburan ki berat Xuan Huang. Kekuatan 13 augur dapat dengan mudah menghancurkan alam transformasi laut tahap akhir rata-rata. Putra klan Jiang itu tidak memiliki perlawanan dan bahkan tidak punya waktu untuk meraung dengan sedih sebelum dia dicengkeram oleh telapak tangan Ye Tianfei dan dengan cengkeraman lembut, dia langsung terguncang menjadi awan kabut darah. Kamu mencari kematian. Adegan ini menyebabkan yang lain terkejut dan marah, kelopak mata mereka langsung terangkat. Kalianlah yang mencari kematian. Raut muka Ye Tianfei dingin, telapak tangannya berubah menjadi telapak tangan besar berukuran beberapa hektar, seolah-olah itu adalah batu giling raksasa, mengayunkannya ke atas dan menamparnya beberapa kali berturut-turut. Dengan setiap tamparan telapak tangan Ye Tianfei, satu orang ditampar menjadi pasta daging tanpa tulang yang tersisa, hanya menyisakan beberapa cetakan telapak tangan raksasa dan genangan residu dan darah di atas tanah. Para pemuda yang ditampar sampai mati ini, ada yang berada di alam petir surgawi dan yang berada di alam transformasi laut, 6 atau 7 dari mereka terhabisi sekaligus. Kekuatan daging yang diberikan Ye Tianfei terlalu menakutkan, seolah-olah dia menepuk lalat, menghabisi 6 atau 7 orang berturut-turut, meninggalkan mereka tanpa perlawanan sedikit pun. Adegan ini membuat yang lain takut kehilangan akal sehat mereka, kaki mereka lemah dan tubuh mereka kedinginan, seolah-olah sepanci air salju mengalir dari atas kepala mereka. Sepanjang jalan, trio Ye Tianfei telah berperilaku cukup rendah, tanpa ada niat untuk melawan, membuat anak-anak klan Jiang yang mengikuti di belakang berpikir bahwa mereka adalah 3 anak domba kecil yang berada di bawah belas kasihan pembantaian. Akibatnya, mereka sekarang menyadari bahwa mereka sedang mengikuti seekor Tyrannosaurus Rex purba dengan keganasan yang tak terbatas.
Menjauhlah darinya. Seseorang meraung. Tidak perlu mengingatkan mereka, orang-orang lain itu telah lama mundur satu persatu, mencoba menjauhkan diri dari Ye Tianfei. Bukankah kalian terus meraung bahwa kalian siap membuatku berlutut dan mati barusan? Kenapa kalian takut? Ye Tianfei berdesis, di mana dia rela melepaskannya. Tutup kota. Ye Tianfei meraung pelan dan melepaskan bidang domainnya. Ranah domain yang benar-benar sempurna dapat melepaskan medan domain yang kuat, mengubah ruang di sekitarnya menjadi wilayahnya sendiri. Ye Tianfei sekarang berada di tahap akhir dari ranah domain, melepaskan medan domain yang dapat mengubah radius ribuan meter menjadi pelat besi, menyegel semuanya. Para pemuda yang telah membuntuti Ye Tianfei sebelumnya menemukan bahwa mereka tak dapat menggerakkan tubuh mereka, wajah mereka dipenuhi dengan kepanikan. Mereka semua pergi ke neraka. Ucapan Ye Tianfei terasa dingin saat telapak tangannya yang besar menamparkan. Kemanapun telapak tangan Ye Tianfei pergi, itu menghabisi satu demi satu pemuda dalam hitungan detik, menamparkan mereka menjadi awan kabut darah. Beraninya kamu. Seseorang meraung kaget dan marah, berjuang mati-matian. Sepupu Jiang Jie, tolong. Seseorang meraung minta tolong. Lepaskan saya tidak ingin mati. Saya akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Seseorang memohon belas kasihan Ye Tianfei. Tapi itu semua tidak berguna, betapa cepatnya gerakan Ye Tianfei. Telapak tangannya yang seperti cakram gerindra menyapu bola balik di seluruh ruangan dalam sebuah pemusnahan. Cobalah untuk tidak menghancurkan tubuh jiwa mereka, serahkan padaku. Huang Sang meraung, melakukan teknik hantu, mengangkat tangannya untuk melepaskan kabut hantu yang menakutkan untuk mengumpulkan sisa-sisa fragmen jiwa. Hentikan. Di kejauhan, Jiang Jie bergegas dengan anak buah dan kudanya, dan ketika dia melihat pemandangan ini, dia terkejut dan marah, dan meraung. Tapi Ye Tianfei tidak memiliki belas kasihan, dan setelah beberapa napas, dia menghabisi semua orang. Sebanyak 60 hingga 70 orang terhabisi. Beberapa dari mereka adalah putra dan putri keluarga Jiang, dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang bergegas ke sini secara khusus untuk membantu dalam pertarungan dan menawarkan bantuan mereka kepada keluarga Jiang. Dengan kekuatan fisik, kekuatan jiwa, dan kekuatan roh Ye Tianfei saat ini, serta semua prestasi cemerlang dan seni rahasia yang telah dia kembangkan, terlalu mudah untuk berurusan dengan alam transformasi laut biasa. Belum lagi beberapa dari orang-orang ini hanya berada di alam petir surgawi. Kamu bahkan menghabisi mereka semua, kamu pantas mati. Konsekuensi dari menghabisi orang-orang keluarga Jiang kita sangat parah sehingga itu bukan sesuatu yang bisa kamu tanggung. Jiang Jie, dengan sekelompok orang, akhirnya tiba dan berhenti, menatap Ye Tianfei, mengertakkan gigi, matanya menyemburkan api. Saya bahkan menghabisi senior kelima keluarga Jiangmu, konsekuensi apa yang lebih serius untuk menghabisimu, keturunan klan Jiang? Ye Tianfei berdesis. Jiang Jie sangat marah dan langsung menyerang. Salah satu lengan bajunya mengembang, terus membesar, dan benar-benar berubah menjadi selongsong surga yang meliputi langit yang luasnya puluhan hektar, menutupi langit. Terlihat bahwa lengan baju itu sebenarnya mengandung jejak kekuatan ruang waktu, mengembangkan prototipe dunia kecil dengan bayangan gunung, sungai, dan bumi. Tentu saja, ini hanya bayangan yang sangat ringan dan samar, dan ini adalah bayangan sesaat yang tak bisa bertahan lama. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu melakukan kemampuan Dewa Dryad in the Sleeve yang otentik, saya tidak takut akan hal itu, belum lagi itu hanya teknik mutilasi yang kikuk dan tidak menarik. Ye Tianfei tertawa dingin dan meninju, mengeksekusi tinju iblis gelap dari tinju dewa pemusnah iblis sejati, meninju lubang hitam dan meledak ke atas menuju selongsong pelindung langit yang menutupi langit di tengah langit yang tinggi. Tinju Ye Tianfei mendorong lubang hitam yang aneh di atas tinjunya dan menabrak lengan baju yang terselubung. Gemuruh. Energi mengamuk terus meledak di dalam lengan baju, seolah-olah gunung berapi meletus. Akhirnya, lengan baju Jiang Jie langsung meledak berkeping-keping, berubah menjadi langit yang penuh dengan puing-puing, seolah-olah potongan-potongan kupu-kupu beterbangan. Jiang Jie menjerit menyedihkan saat telapak tangannya langsung ditelan oleh lubang hitam di depan kepalan tangan Ye Tianfei, hanya menyisakan pergelangan tangan putih yang patah. Jiang Jie terkejut dan mundur dengan sangat cepat.
Bagaimana? Anak ini benar-benar mengguncang kembali Jiang Jie dengan satu pukulan. Mereka yang menyaksikan adegan ini semua menghirup udara sejuk. Jiang Jie diikuti oleh sekitar selusin putra dan putri keluarga Jiang, dan di kejauhan, ada juga beberapa pemuda dari pasukan lain yang berhenti untuk menyaksikan pertempuran, dan tatapan orang-orang yang melihat Ye Tianfei dipenuhi dengan cemoohan. Ye Tianfei baru saja memberikan pertunjukan kekuatan yang luar biasa, menghabisi 60 hingga 70 orang berturut-turut, dan sekarang dia telah mengejutkan Jiang Jie dengan satu pukulan. Penampilannya terlalu mencengangkan. Jiang Jie sangat marah. Dia memiliki kekuatan tahap akhir alam transformasi laut. Dia adalah yang terbaik di antara generasi muda baru di klan Jiang, dan baru-baru ini dia bersaing untuk mendapatkan tempat di 10 putra pewarisan inti klan Jiang yang baru. Hatinya sombong dan dia memandang dirinya sendiri sangat tinggi. Tak disangka, telapak tangannya sekarang hancur oleh sebuah pukulan. Pihak lain tidak lebih dari seorang anak laki-laki dari lautan bintang yang terpencil, tidak dikenal di alam semesta. Bagaimana dia bisa menerima ini? Gemuruh. Jiang Jie sangat marah. Energi spiritual di tubuhnya seperti sungai dan laut, mengalir deras, membuatnya berangkat dengan cara yang heroik dan luar biasa. 6 formasi pedang mematikan. Jiang Jie meraung keras. Di depan tubuhnya tiba-tiba muncul 6 pedang panjang dan dingin. Tubuh mereka dikelilingi oleh kabut hitam, dan amarah mereka meluncur. Untuk sesaat, ada aura pemusnahan yang pekat menyebar dari atas 6 pedang panjang ini, seolah-olah 6 dewa yin dibangkitkan. Potong. Jiang Jie meraung pelan saat 6 pedang panjang membentuk satu set formasi pedang, merobek langit dan mencekik ke arah Ye Tianfei. Ini adalah seni rahasia yang diwarisi dari klan Jiang dari Samudra Bintang Rumah Surgawi, dengan kekuatan menghabisi yang sangat besar yang mengguncang langit berbintang. Biasanya, kekuatan formasi pedang jauh lebih kuat daripada teknik pedang dengan peringkat yang sama. Formasi pedang seperti itu, dan berani pamer di depanku. Ye Tianfei berseru dengan senyum dingin sambil meremehkannya. Dentingan, 5 pedang roh bergegas keluar dari tubuh Ye Tianfei, membentuk formasi pedang eksekusi abadi 5 elemen, memancarkan gelombang besar ki pedang saat mereka bertemu di depan. Saat alam kekuatan roh Ye Tianfei terus meningkat, kekuatan formasi pedang eksekusi abadi 5 elemen yang dia jalankan juga terus menjadi lebih kuat. Dang dang dang, setelah suara benturan logam yang tajam, ke-6 pedang panjang dan dingin yang telah dipotong Jiang Jie patah. Jiang Jie terkejut dan akhirnya menyadari bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli. Dia telah terus-menerus mengeksekusi 2 seni bela diri favoritnya, tetapi dia tak pernah membayangkan bahwa keduanya dipecahkan oleh pihak lain dengan satu gerakan tajam. Yang disebut putra luar biasa dari keluarga Jiang, saya pikir betapa kuatnya dia, tapi itu saja, beraninya dia datang untuk menghabisi saya, dia tak peduli dengan dirinya sendiri. Ye Tianfei berseru dengan senyum dingin. Pergilah ke neraka. Ye Tianfei meraung keras, kekuatan daging di tubuhnya meluncur keluar dan ditambahkan di atas sepasang tinju, mengeksekusi tinju dewa pemusnah iblis sejati dan menyerang ke depan. Beraninya kamu meremehkan anak-anak keluarga Jiang kita, jika beberapa putra garis keturunan keluarga Jiang yang diwarisi datang, menghabisimu sama saja dengan menghabisi ayam atau guguk. Jiang Jie meraung, saya akan melawanmu. Jiang Jie meraung panjang dan melakukan teknik tinju yang benar-benar menghasilkan ledakan kekuatan tinju emas yang menyapu ke arah Ye Tianfei. Teknik tinju semacam ini adalah penguasaan seni bela diri yang paling dibanggakannya, yang disebut tinju emas. Kedua tinjunya seolah-olah terbuat dari emas, bermekaran dengan cahaya kemasan. Gemuruh. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit dengan tinju mereka. Hanya untuk melihat Jiang Jie bertarung dengan kepala penuh rambut berantakan beterbangan, wajahnya yang semula tampan dan awet muda sekarang menjadi mengerikan, angin tinju emas yang luas seperti naga emas, pemandangan itu mengerikan. Hanya saja, kekuatan fisik Ye Tianfei yang dikombinasikan dengan tinju dewa pemusnah iblis sejati benar-benar menghancurkannya. Setelah 4 atau 5 gerakan, dengan keras, Jiang Jie terlempar ke samping, berlumuran darah. Dianggap bagus kalau kamu bisa mengambil beberapa langkah dariku. Ye Tianfei mengejarnya dan berseru dengan acuh tak acuh, lalu melontarkan beberapa pukulan berturut-turut. Pukulan terakhir langsung menembus tubuh Jiang Jie, tinju berdarah menembus keluar dari punggungnya. Tidak bagus.
Sepupu Jiang Jie bahkan bukan lawannya, kabur. Selusin atau lebih putra klan Jiang yang mengikuti Jiang Jie menjadi putih karena ketakutan dan kabur. Baru saja, mereka telah menyaksikan Ye Tianfei menghabisi 60 hingga 70 orang berturut-turut, dan sekarang dia telah mengalahkan Jiang Jie dengan kuat. Mereka sama sekali tidak berani maju dan bergerak. Pergi melapor ke senior keempat. Senior keempat akan menemukan cara untuk menangani bocah ingusan ini. Selusin atau lebih putra klan Jiang dengan putus asa bergegas menuju tempat pintu masuk dan keluar dari dunia kecil ini, meraung sambil melakukannya. Tinju Ye Tianfei bergetar dan mengguncang tubuh Jiang Jie menjadi kabut berdarah. Di depanku, mungkinkah kabur hanya karena kamu mau? Tatapan Ye Tianfei menyapu anak-anak klan Jiang yang kabur dan berseru dengan dingin. Begitu ucapan itu jatuh, Ye Tianfei mengeksekusi pedang jiwa surgawi. Raungan menyedihkan terus terdengar, dan anak-anak dari keluarga Jiang yang kabur dengan sekuat tenaga. Tubuh mereka seperti disambar petir, dan mereka terus terbang secara horizontal. Belati hitam kecil muncul di belakang kepala anak-anak klan Jiang ini, terus-menerus menembus kepala mereka. Ini adalah tusukan gelap. Kamu berani membantai anak-anak keluarga Jiang kami seperti ini. Keluarga Jiang kami tak akan membiarkanmu pergi. Tunggu untuk menanggung murka keluarga Jiang kami. Seorang putra dari keluarga Jiang meraung marah sebelum dia meninggal. Pada akhirnya, hanya ada satu murid keluarga Jiang yang tersisa yang sebenarnya terlalu takut untuk menggerakkan kakinya dan berdiri di sana dengan gemetar. Selamatkanlah hidupmu. Putra keluarga Jiang ini berseru dengan suara gemetar. Beri saya beberapa kumbang dunia bawah hitam. Ye Tianfei memikirkannya dan berseru kepada ulat sutra naga tanduk emas. Ulat sutra naga tanduk emas segera bergegas ke menara Meraj dan keluar dengan beberapa ratus kumbang dunia bawah hitam. Dengan lambaian tangannya, Ye Tianfei memukul semua kumbang dunia bawah hitam ini ke dalam tubuh putra keluarga Jiang ini. Kembalilah dan beritahu gugup tua dari keluarga Jiang di luar untuk mengirim orang untuk menghabisiku, dan saya akan memusnahkan sebanyak mungkin yang datang. Ye Tianfei berseru dengan dingin. Enyahlah. Ye Tianfei meraung. Putra klan Jiang itu melihat bahwa Ye Tianfei benar-benar melepaskannya, dan dengan penuh kegembiraan, dia dengan putus asa kabur ke kejauhan. Ayo lanjutkan. Ye Tianfei membawa Hu Miao dan Huang Sang, serta ulat sutra naga tanduk emas menuju kedalaman dunia kecil ini. Bocah ingusan ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar menghabisi Jiang Jie. Murid-murid dari beberapa pasukan lain di kejauhan semuanya merasa sangat terkejut. Jiang Jie adalah seorang jenius yang sedikit dikenal di antara generasi muda keluarga Jiang di Samudra Bintang Rumah Surgawi. Salah satu putra utama keluarga Jiang yang dibudidayakan dengan masa depan yang tidak terbatas, dan tidak disangka dia akan jatuh di dunia kecil tanpa nama hari ini. Anak ini menghabisi di setiap kesempatan dan menghabisi seperti orang edan. Kita tak boleh memprovokasi dia. Ada beberapa pemuda yang saling memperingatkan dengan suara rendah. Dunia luar, sebuah pesawat ruang angkasa melayang di langit berbintang. Jiang si tua, anak-anak keluarga Jiang kamu akan segera menangkap bocah ingusan itu dan membawanya kepada kamu, bukan? Tiba-tiba, seseorang bertanya. Itu tentu saja, Jiang Jie adalah salah satu anak kunci keluarga Jiang yang dibudidayakan dengan baik. Dia secara pribadi akan keluar, bocah ingusan itu akan kesulitan untuk terbang. Senior keempat dari keluarga Jiang membuka suaranya dan berseru. Teknik kuda-kuda yang dikembangkan oleh bocah ingusan itu tampaknya mengandung hukum spasial tingkat tinggi yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Sepertinya itu bukan teknik dari alam Changhuang kita. Ketika saatnya tiba, kita akan memaksa teknik tubuh semacam ini keluar dari mulut bocah ingusan itu, dan kita semua akan mempelajarinya bersama. Keluarga Jiang kalian tak bisa menyimpan teknik jurus semacam ini hanya untuk diri kalian sendiri. Pria itu berseru. Bocah ingusan ini adalah tahanan keluarga Jiang kita. Memaksanya untuk menanyainya adalah masalah keluarga Jiang kita dan tidak ada hubungannya dengan orang luar. Senior keempat dari keluarga Jiang membeku sejenak, memahami bahwa pihak lain pada awalnya menginginkan sikap seperti itu. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan dengan wajah tegas. Senior keempat Jiang, kamu terlalu picik. Orang lain di sampingnya berseru. Senior keempat, sesosok tubuh keluar dari tengah lorong di wilayah kabut tebal di depan. Hehe,
Sepertinya anak-anak klan Jiang sudah menangkap bocah ingusan itu dan membawanya padaku. Bocah ingusan ini menghabisi Old Five dan merupakan tahanan dari keluarga Jiang kami, jadi kalian tak akan bisa menangkapnya. Senior keempat dari keluarga Jiang tertawa. Senior keempat, ada sesuatu yang besar yang salah. Seorang murid klan Jiang bergegas keluar dari lorong kabut tebal dan buru-buru datang ke depan pesawat klan Jiang, meraung dengan panik. Ada apa? Ketika senior keempat klan Jiang melihat ini, dia tak bisa menahan perasaan tenggelam di dalam hatinya, dan perasaan tidak menyenangkan muncul. Sepupu Jiang Jie dihabisi oleh bocah ingusan itu, dan semua anggota keluarga Jiang kami yang pergi untuk menangkap bocah ingusan itu dihabisi oleh bocah ingusan itu, dan lebih dari 30 anak keluarga Jiang meninggal. Saya satu-satunya yang tersisa. Anak laki-laki keluarga Jiang ini terkejut dan meraung. Apa? Mendengar ucapan putra keluarga Jiang ini, mereka semua terdiam sejenak. Apa yang kamu ocehkan? Bocah ingusan itu hanya memiliki kekuatan alam domain, dan sebagian besar yang dikirim keluarga Jiang kita kali ini berada di alam transformasi laut, dan sebagian kecil dari alam guntur surgawi. Jadi bagaimana mungkin kita bisa dihabisi oleh bocah ingusan itu dengan lebih dari 30 orang? Apakah kamu telah dirasuki? Omong kosong. Senior keempat keluarga Jiang tak bisa mempercayainya dan meraung. Senior keempat, itu benar, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bocah ingusan itu hanyalah iblis pemusnah. Sepupu Jiang Jie ditinju di dadanya olehnya dan mati dengan cara yang mengerikan. Kata putra keluarga Jiang ini. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan kekuatan jiwanya dan mulai mensimulasikan adegan di langit berbintang di depannya, adegan di mana Ye Tianfei menghabisi putra-putra keluarga Jiang itu. Pencuri kecil terkutuk, saya tak akan membiarkanmu pergi. Senior keempat dari klan Jiang akhirnya mempercayainya saat dia menyaksikan adegan-adegan ini, wajahnya memelintir karena marah, matanya berputar karena marah, menyebabkan suhu langit berbintang di sekitarnya anjlok. Dialah yang memerintahkan anak-anak keluarga Jiang untuk mengejar Ye Tianfei, dan akibatnya, lebih dari 30 anak keluarga Jiang sekarang terhabisi. Lalu kenapa dia tidak menghabisimu? Senior keempat dari keluarga Jiang tiba-tiba bertanya. Ah, begitu ucapan senior keempat dari keluarga Jiang jatuh, putra keluarga Jiang yang keluar untuk melapor meraung dengan sedih, memegangi kepalanya dengan raut muka yang sangat menyakitkan. Kemudian, dengan suara duk, kepala putra keluarga Jiang ini langsung meledak, berubah menjadi sepotong daging dan tulang, berhamburan ke segala arah. Ratusan serangga hitam terbang keluar dari kepala putra klan Jiang yang diledakkan dan terbang menuju area kabut tebal di depan, dan dalam sekejap mata, sebagian besar serangga bergegas ke saluran kabut tebal dan menghilang. Kumbang dunia bawah hitam ini bisa merasakan aroma ulat sutra naga tanduk emas dan secara otomatis terbang kembali. Senior keempat dari keluarga Jiang meraung dengan keras, sangat marah, sosoknya berkelebat, bergegas keluar dari pesawat, dan meledakkan telapak tangannya ke arah serangga hitam yang tertinggal dan lebih lambat. Tekanan tenaga telapak tangan yang sangat besar melonjak seperti tsunami, hampir menembus langit berbintang, langsung menenggelamkan kumbang-kumbang hitam itu. Serangga-serangga hitam itu satu persatu seolah-olah terperangkap dalam rawa, nekat terbang ke arah area kabut tebal di depan mereka, tetapi dengan sangat lambat. Serangga jenis apa ini? Di bawah kekuatan telapak tangan Jiang Laoshi, mereka sebenarnya tidak langsung terkejut sampai mati. Eselon teratas dari kekuatan besar di sekitarnya semuanya sedikit terkejut. Orang harus tahu bahwa senior keempat dari klan Jiang ini adalah seorang ahli yang telah mengguncang alam semesta, dan betapa menakutkannya kekuatan serangan telapak tangan yang bahkan bisa merobek ruang angkasa. Dan serangga di depan mereka ini benar-benar berhasil bertahan dan tidak mati. Dalam kemarahan, senior keempat keluarga Jiang menamparkan dua telapak tangan berturut-turut sebelum lusinan serangga yang tertinggal terkejut sampai mati. Ini sepertinya kumbang dunia bawah hitam yang legendaris. Saya telah melihat deskripsi kumbang dunia bawah hitam ini di buku kuno yang terfragmentasi sebelumnya. Seseorang yang kuat tiba-tiba berbicara. Senior keempat klan Jiang berdiri di langit berbintang, tatapannya terpaku pada area kabut tebal di depannya, begitu marah sehingga tangannya sedikit gemetar. Dia tidak sabar untuk segera bergegas masuk dan menamparkan Ye Tianfei sampai mati untuk menyelesaikan kebencian yang mengerikan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tak dapat memasuki dunia kecil itu,
atau bahkan melangkah ke jalan kuno berbintang itu. Kekuatan pertempuran anak itu agak aneh, dia bahkan menghabisi lebih dari 30 putra keluarga Jiang. Bahkan Jiang Jie dihancurkan olehnya. Seseorang yang kuat berseru. Adegan Ye Tianfei memenggal kepala anak-anak keluarga Jiang barusan terlihat jelas oleh semua orang. Meskipun bocah ingusan ini berasal dari lautan bintang yang terpencil, kekuatan tempurnya sudah langsung mengejar anak-anak dari 3 klan besar dari lautan bintang pusat. Seseorang yang kuat dengan cahaya kehijauan membuka suaranya dan berseru. Tidak heran anak ini bisa menghabisi orang-orang lembah mayat Yin, ternyata kekuatannya agak aneh, jauh lebih tinggi dari alamnya. Sebuah suara sedingin es keluar dari dalam kereta yang berwarna hitam seperti tinta. Kekuatan bertarung bocah ingusan ini memang bagus, tapi ini bukan modal untuk kesombongannya. Karena dia berani memprovokasi kita, klan Agung Langit Berbintang, bersiaplah untuk membayar harganya. Di tengah pesawat ruang angkasa, seorang pria tua berjubah kuning berbicara. Semuanya, saya sarankan agar kita memikirkan sesuatu yang berharga bersama-sama dan meluncurkan hadiah untuk bocah ingusan ini. Memberitahu semua anak muda yang memasuki alam semesta kekacauan lumpuh bahwa siapapun yang dapat menangkap atau menghabisi bocah ingusan itu akan dapat menerima hadiah yang kita ambil, dan dapat dilindungi oleh kita, klan-klan besar, di masa depan. Bagaimana? Seorang pria tua berjubah hijau keluar dari dalam pesawat luar angkasa dan berseru dengan keras. Dia adalah anggota senior klan Hutan Langit. Bagus. Klan Jiang kami setuju. Senior keempat dari klan Jiang adalah orang pertama yang menyatakan posisinya. Dia sangat membenci Ye Tianfei. Kami, Lembah Mayat Yin, setuju. Kami, klan Tai Huang, juga setuju. Klan Cahaya Kuno setuju. Klan Pencegat Surga setuju. Ada beberapa anggota tingkat tinggi dari kekuatan besar yang setuju. Semuanya adalah kekuatan besar yang memiliki masalah dengan Ye Tianfei. Adapun para eksekutif kekuatan lain yang tidak memiliki masalah dengan Ye Tianfei, mereka tidak mengambil sikap. Karena, begitu mereka mengambil sikap, mereka harus mengambil sesuatu yang berharga dan menawarkan hadiah, yang sama dengan pendarahan. Dan bahkan jika mereka tidak mengambil sikap, para murid di bawah murid mereka sendiri juga dapat berpartisipasi dalam karunia ini. Sekelompok rubah tua, orang tua berjubah hijau dari klan Hutan Langit mengutuk dengan suara rendah. Kemudian, para eksekutif berkekuatan besar yang memiliki masalah dengan Ye Tianfei mengeluarkan beberapa harta karun yang sangat berharga dan secara resmi mengeluarkan perintah hadiah untuk pengejaran Ye Tianfei. Beberapa saat kemudian, seorang pemuda dikirim untuk melewati lorong kabut tebal di depan dan memasuki alam semesta kekacauan yang rusak di dalam untuk mengeluarkan perintah hadiah. Pemuda ini relatif lemah dan tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam semesta kekacauan yang rusak untuk dijelajahi. Dia mengikuti para petinggi di klan tersebut dan datang untuk membuka matanya, dan sebagai hasilnya, dia sekarang dikirim untuk mengeluarkan perintah karunia. Perintah hadiah terhadap Ye Tianfei mulai menyebar di alam semesta kekacauan yang lumpuh ini. Bahkan jika perintah hadiah yang kami keluarkan tidak berguna, kami tetap menjaga tempat ini, kecuali bocah ingusan itu tidak keluar. Jika tidak, dia tak akan bisa terbang dengan sayapnya. Senior keempat dari klan Jiang mengertakkan gigi dan berseru. Kita akan berjaga di sini, apapun yang terjadi, dia tak akan bisa kabur. Senior berjubah hijau dari klan Hutan Langit berdesis. Situasi Tuan Istana Ye agak buruk. Semoga saja dia bisa melewati bencana ini dengan selamat. Zheng Wenhui hanya bisa menghela nafas dengan sedih. Ye Tianfei berada di tengah-tengah dunia kecil bersama Hum Yao, Huang Sang, dan ulat sutra naga tanduk emas, masuk lebih dalam lagi. Tuan, mungkinkah peluang dunia kecil ini hanyalah tumbuhan? Hum Yao tak bisa membantu tetapi bertanya. Sepanjang jalan, beberapa orang telah memetik sejumlah besar tumbuhan lagi, hampir sampai tangan mereka lemas. Kenapa terburu-buru? Kita bahkan belum selesai melangkah jalan di dunia kecil ini. Kita bahkan belum memasuki area inti. Kita telah memanen begitu banyak herbal, itu dianggap bagus. Mungkin, ada kejutan yang lebih besar lagi yang menanti kita di depan. Ye Tianfei tertawa, gemuruh. Bumi di depan mereka tiba-tiba bergemuruh, dan suara gemuruh bergulung-gulung dan menderu-deru datang dari mereka, mengguncang langit dan mengguncang tanah. Kemudian, dapat dilihat bahwa di atas bumi di depan,
tak peduli apakah itu pegunungan atau dataran, ada sejumlah besar binatang buas, padat, mati-matian berlari ke arah luar, seperti gelombang pasang. Tinggi di langit, ada juga sejumlah besar raptor yang mati-matian terbang ke arah luar. Ada sejumlah besar binatang buas di langit dan di bawah tanah, seakan-akan mereka dengan panik kabur untuk menyelamatkan diri. Terlalu menakutkan, lari. Ada juga cukup banyak anak muda yang telah memasuki dunia kecil ini untuk dijelajahi, dan mereka juga menjadi putih karena ketakutan, mencoba yang terbaik untuk kabur ke arah pintu masuk dan keluar dari dunia kecil ini. Apa yang telah terjadi? Ye Tianfei, Hu Miao, Huang Sang, dan ulat sutra naga tanduk emas semuanya membeku. Guru, lihat, apa itu? Hu Miao tiba-tiba berseru. Hanya untuk melihat bahwa di balik gelombang binatang buas yang mati-matian kabur, di antara langit dan bumi, ada ribuan dan ribuan sinar cahaya 7 warna yang dengan cepat menyebar, memantulkan langit dan bumi dengan cara yang penuh warna dan indah. Mungkinkah itu? Ye Tianfei tak bisa membantu tetapi mempersempit pandangannya. Tidak ada kejutan yang kamu bicarakan, tapi ada yang menakutkan, jadi ayo kita lari. Sinar 7 warna itu sangat menakutkan, kita tak boleh main-main dengan mereka. Ulat sutra naga tanduk emas meraung. Tidak hanya dia pandai dalam energi spasial, tetapi persepsinya juga sangat kuat, dan dari jauh, dia bisa merasakan bahwa sinar 7 warna itu mengandung krisis yang sangat besar. Mengaum. Begitu ucapan ulat sutra naga tanduk emas jatuh, seekor beruang iblis terperangkap oleh sinar 7 warna itu dan menyapu tubuhnya, dan kulit serta daging di permukaan tubuh beruang raksasa itu mulai meleleh dengan kecepatan yang mencengangkan, berubah menjadi gumpalan kabut darah yang hanyut, dan kemudian tulang-tulangnya mulai meleleh juga. Dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas, beruang iblis itu benar-benar menguap dan menguap dalam 7 sinar cahaya berwarna, dan kemudian menghilang, seolah-olah tak pernah ada. Lalu, mengaum, burung-burung dan binatang buas yang lebih lambat mulai tersapu oleh sinar cahaya 7 warna, tubuh mereka larut dan menguap sepenuhnya. Ah, kakak senior Liu, selamatkan saya. Tiba-tiba, ada seorang pemuda yang tubuhnya tersapu oleh sinar cahaya 7 warna, dan seolah-olah dia adalah manusia salju di bawah matahari. Tubuhnya mulai mencair terus-menerus saat dia mengeluarkan raungan sedih dan menyedihkan. Kekuatan pemuda ini berada pada tahap awal alam transformasi laut, tetapi dia tidak berdaya melawan sinar 7 warna itu. Kakak senior Zeng, saya akan menggunakan payung saya yang berharga untuk menutupi tubuh kamu dan mengisolasi sinar-sinar itu. Seorang pria kekar di depan melambaikan tangannya, dan payung yang berharga muncul, terus membesar dan terbang ke arah kepala pemuda itu. Dengan sebuah ledakan, payung yang berharga itu tersapu oleh sejumlah besar sinar cahaya 7 warna, dan terbang di tempat, hancur berkeping-keping. Kemudian seberkas sinar cahaya 7 warna yang menyilaukan menyapu ke arah pria kekar itu. Pria kekar itu ketakutan, dan dengan sekuat tenaga, dia berbalik dan kabur. Ah! Di bagian belakang, hanya tersisa kepala dari tubuh pemuda itu, yang memperlihatkan raut muka keputusasaan, dan kemudian dengan sepotong pekikan, kepala itu juga langsung menguap dan benar-benar menghilang. Lari. Melihat pemandangan ini, para seniman bela diri muda lainnya satu persatu menggunakan semua kekuatan mereka untuk kabur. Binatang-binatang iblis itu juga kabur secara massal, pemandangannya luar biasa. Benar saja, itu adalah Swan Magnet Aurora. Untuk berpikir bahwa saya benar-benar akan menemukan harta karun semacam ini di sini.